lihat yang ada di screen, mau nyapa dulu. Nah nih. Wah, udah mandi semua berarti. Ya. Itu bisa di capture tuh Mas, mau banyak orangnya tuh. Berarti bisa udah mandi semua ini ya. Biasanya kalau nggak kelihatan orangnya tuh saya curiga pagi-pagi belum mandi ya. Nah, ini cakep semua nih, cakep semua nih. Yang burik cuma saya nih ya. Ini bukan burik ini ya, lampunya kurang cuma satu. Pembelaan diri. Ayo coba mau lihat nextnya siapa lagi. Aku nggak bisa nyapa semua ya, karena hari ini bener-bener over kuota ya. Hari ini padat ya, bikin lapis legit tuh gampil, sungguh gampil, nggak akan gagal. Cuman materinya ini banyak, kalian harus kuasain. Nah yang ke bawah ya, mulai dari bawah nih belum mandi berarti ya, yang nggak kelihatan di screen ya. Oke, kalau yang nggak kelihatan di screen, nggak aku sapa ya. Halo Mbak Santi, sehat? Mama Papa sehat? Sembuh? Keren ya. Halo Ci Vivin, habis ini jos terima orderan Ci ya. Nah jadi kita bikin lapis legit mini ini sebenarnya nggak apa aku tahu. Lapis legit mini ini jadi sebenarnya sama menunggu yang 20 orang ya. Lapis legit mini ini sebenarnya di era COVID-19 ini juga sebenarnya pandemi ini adalah keuntungan buat yang jualan atau yang kasih kepada saudara. Karena yang ngiris cuma kita ya, satu orang ya. Jadi nggak perlu kita karena kan ini ada kantor besar ya mau order sama kita gitu, dia nggak mau pesen yang gede gitu karena nanti siapa yang ngiris, office boy yang ngiris ya kan repot ya. Kalau ini kan tinggal ambil aja, terus bikinnya juga cepet, nggak lama-lama ya. Halo selamat pagi Yosef Vincian, lagi di mana tuh? Kayak rame lagi belanja apa lagi jaga toko? Keren. Halo selamat pagi, hilang ya tadi ya. Geser bentar. Halo, selamat pagi Fang Fang. Apa kabar? Lagi libur adiknya? Lagi libur? Hai. Iya, selamat pagi semua. Mbak Rizky Ananda, selamat pagi. Itu ada Cileni Huang ya? Dokter Leni? Loh, C, udah diicipin lapisnya. Jangan khawatir, itu bukan bekas yang syuting kok. Syuting sudah saya coba pulang nih orangnya di sini, C. Itu aman, C. Itu buatanku. Cece lagi mau praktek ya. Dokter Leni nih, dokter kulit ya, cantik banget ya, tapi tetap mau bikin lapis legit. Jadi kalau yang bikin lapis legit, mukanya panasan, perawatannya di dokter Leni. Oke, sudah bisa Dev mungkin sudah ya? Boleh dimulai ya, Dev ya? Boleh ya? Oke, semuanya sekarang buka resep. Aku langsung mulai aja ya. Di resep itu ada 3 halaman ya. Ada produk yang dipakai ya. Ini merek yang aku pakai. Boleh nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Nanti aku jelasin. Ini aku jelasin yang aku pakai gitu. Jadi kalau misalnya pertama kali mungkin kalau sudah expert sih nggak usah ngikutin, terserah suka-suka. Tapi kalau yang mau bikin rasanya kayak apa sih rasa buatannya Yana Cahya ya, boleh lihat merek-merek yang di sini ya. Ya, jadi kita samakan dulu persepsi rasa ya. Terus aku mau jelasin, dibuka dulu halamannya. Itu pertama kan feeling ya, bener ya? Halaman pertama feeling ya. Bikin feeling ya, bener? Oke. Terus sudah gitu yang kedua baru lapis legitnya. Kalau untuk resepnya, semua resep itu semua rata-rata tuh sama ya. Tergantung selera, ada yang diubah komposisinya, butternya, margarinnya, telurnya ya. Itu semua itu sama. Dari zaman kita belum lahir pun mak kita ya buatnya ya seperti ini. Ya, jadi kita nggak bisa klaim ini punya siapa. Yang penting tekniknya setiap orang berbeda. Jadi kamu cocok dengan teknik siapa silakan dipakai ya, seperti itu. Nah, untuk lapis legit ini nggak semuanya itu menggunakan bumbu spikok ya. Jadi yang kali ini aku nggak menggunakan bumbu spikok karena aku nggak bikinnya ori. Aku bikin filling yang 4. Karena nggak cocok banget ya kalau bumbu spikok itu dicampur dengan keju atau dicampur dengan coklat, rasanya kurang menurut aku. Tapi kalau kalian suka silakan, monggo, selera ya. Nah dulu om aku jualan lapis legit itu menggunakan bumbu spikok karena mereka buat yang original. Sampai sini ya, clear ya, panjang soalnya ya. Nah terus masalah oven ya, oven zaman dulu tuh ya nggak ada ceritanya oven deck ya, oven listrik nggak ada. Adanya oven tahu nggak apa, tangkring yang di kompor sama oven yang kayak panci yang di listrik itu.
Ya, kalau zaman dulu aku inget om aku tuh ngipas-ngipas kayak apa ya, lupa ya aku ya, kayak oven di kompor itu atasnya dikasih bara apa-apa dikipas-kipas gitu. Memang lapis legitnya nggak bisa sebagus sekarang mulus, enggak, tapi ya berlapis-lapis. Itu zaman dulu kalau orang yang benar-benar nggak punya listrik. Zaman dulu mana ada sih listrik ya. Terus ngocoknya pakai apa? Bukan mixer loh, zaman dulu ngocoknya tuh pakai kocokan telur yang tahu ya? Apa sih ngomongnya, kita belum lahir ya? Apa sih? Aku lihat dia kepok dipegang di sini kocok. Sampai kental itu telurnya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan kemarin, bisa nggak sih pakai hand mixer? Ya Tuhan, puji Tuhan punya hand mixer ya. Zaman dulu mas saya cuma punya yang gini-gini nih. Sampai tangan ini nggak ada lemaknya. Jadi tangan ini sudah apa, sterek ya, sudah berkaku karena dia harus kocok ya. Jadi menggunakan apa saja bisa. Terus oven nih, masalah oven penting karena di pembuatan lapis legit nih yang memegang peranan utama adalah oven atau pemanggangan. Kemarin waktu aku syuting aku pakai yang ini. Ini nggak promosi ya karena aku memang punyanya cuma ini, ovennya mereknya ini. Aku mau liatin ya ke kalian ya. Tuh, diperhatikan ya, ini penting. Oven ini dimensinya dalamnya itu kan segini ruangannya. Jelas ya, mikrofon aku jelas, suara kalau nggak jelas kasih tahu, sip. Ini kan kecil ya, jadi panasnya tuh cuma di sini aja gitu loh. Nah, kalau ovennya semakin besar, otomatis kan panasnya juga memenuhi ruangan itu semakin boros. Bener nggak? Paham nggak sampai sini dulu? Ini berlaku di semua oven ya, semua oven ya, mau oven gas yang cawang gede itu ya, mau oven deck ya, mau oven tangkring, mau oven apapun, harus ngerti ruangannya, yang dilihat ruangannya ya. Nah ini karena kecil dia memang luwak, jadi lebih cepat karena dia kecil. Nah kalau seperti ini Diana, kecil begini bisa berapa loyang? Kalau saya sih bisa 2 loyang. Jadi yang ini oles, loyang masuk gantian gitu ya. Kalau yang kecil begini, karena kan aku konsumsi sendiri. Nah terus yang diperhatikan ini kan ada api bawah, tuh ada api atas di sini. Nah kalau namanya listrik ya, dulu aku pernah disuruh ngajar di Vietnam ya, ngajar lapis legit, aku nggak mau. Karena apa? Mereka cuma punyanya oven deck. Nah aku datangnya kemana-mana sampai chef profesional, nggak bisa oven listrik, nggak bisa oven deck. Oh ya bener juga ya, waktu zaman emak saya juga nggak ada oven listrik ya. Ternyata tuh semua bisa dipatahkan. Kalau kita bisa, ternyata oven listrik bagus banget buat lapis legit. Nggak kering, jangan bilang kering. No, punya aku nggak kering ya. Ada beberapa murid di sini. Cileona Cinora mana? Cinora pernah aku kirim nih paket nih. Dokter Leni juga. Mana Cinora? Eleonora. Nah tuh enggak. Itu Dewi Anggo juga sudah saya kirim. Itu spesial buatan aku. Ya, jadi Diana nggak terima pesanan tuh, spesial yang dikirimin. Nah itu ya, ada yang ngomong itu murid aku ya, jadi kita mereka ikut kelas karena mereka suka ya. Nah terus di sini kan ada elemen ya, namanya oven listrik itu ada elemen, baik itu deck oven listrik itu ada elemen, bukan api langsung. Jadi kalian harus lihat ininya, ovennya masing-masing, diperhatiin. Saya 7 hari 7 malam itu ya mencoba memperhatiin kencan sama oven ini. Jadi dia kalau sudah panasnya mencapai suhu yang kita mau, itu dia akan mati ininya. Tapi satu round dia akan naik. Nah itu loh yang harus kalian tahu. Yang bagus bagaimana, dia harus hidup. Makanya kalau oven lapis legit itu api langsung kan, nyala terus kan. Jadi nggak ada jeda dia untuk mati. Ngerti kan maksudnya Diana sampai sini? Karena ini beneran kalian harus kuasai. Buat lapis legit apapun bisa. Paham sampai sini? Apa masih garuk-garuk bingung? Aku ulang lagi nih, ketik aja. Masalah oven nih, ulangin, nggak bisa dari awal. Yang mana? Sudah ya, sip ya, paham ya. Jadi sekali lagi, kalau diulangin kita pulangnya nanti jam 6 malam. Ya nanti ini admin Zoom-nya minta tambahan fee terus nih ya. Lapar soalnya. Ya seperti itu. Jadi oven itu harus apinya hidup. Jadi yang misalnya yang punya di rumah punya oven gas yang jelek karatan itu jangan dibuang. Itu bagus buat lapis legit, bukan bagus gimana, karena apinya dia hidup. Kita harus mainin api gitu loh. Api atas tuh nggak bisa dikasih suhu. Misalnya, aduh dimasukin suhu kok naik turun ya suhunya ya. Ini suhunya aku pencet 200 derajat kok aku masukin oven temperatur 150. Nggak bisa.
Ya, saya nggak bilang bagus oven listrik, oven deck atau apa, aku nggak bilang bagus yang mana loh ya, tergantung kamu loh ya, mau pakainya gimana. Semua bagus, aku bilang. Karena apa? Saya ulangi lagi ya, karena apa? Stop dulu sampai sini ya. Stop pertanyaannya, supaya aku nggak terpencar, karena aku curious tiap ada yang tanya di pinggir sini ya. Jadi, sebenarnya harus stop dulu. Ayo, stop dulu, dengerin dulu, nanti ngetik-ngetik nggak ngerti. Tadi saya cuma tanya paham apa enggak ya. jadi nggak bisa kamu ukur. Makanya banyak pertanyaan bingung kan sama saya. Diana, api atas nih saya sudah kasih nih ya, listrik nih 200 derajat Celcius. Saya masukin oven temperatur nih 150, itu gimana sih? Mati ya. Ya, oke sip. Itu gimana sih Diana? Nggak bisa teman-teman, api atas itu nggak bisa disuhuin. Karena apa? Dulu belajar itu nggak sih ilmu fisika kan? Nah nggak bisa kan api atas itu dipanasi, karena apa? Karena gravitasi bumi gitu loh, kita tuh dari bawah ke atas gitu loh, ngerti nggak? Bukan atas ke bawah, atas ke bawah gitu loh. Jadi seperti itu. Makanya zaman dulu waktu ngidupin dilihat apinya kan, gede kecil gitu ya. Ngerti ya? Kalau oven deck yang jadi kelemahan adalah capek buka tutupnya. Berat saudara-saudara, berat. Dia mau apa? Mau olahraga? Berat. Makanya orang nggak pernah pakai oven deck untuk bikin lapis legit, karena lapisannya puluhan. Itu ya. Ngerti ya? Jadi kan sekarang banyak yang nggak mau bikin lapis legit karena takut oven gas, hidupinnya takut meledak, katanya oke pakai listrik. Ya kan? Tapi kalau memang mau pakai oven yang ada api gasnya lebih bagus, karena kamu nggak usah bingung ngeliatin elemennya tuh sudah hidup apa belum. Paham sampai sini dulu? Karena kamu nggak bisa jalan kalau kamu nggak tahan oven. Kita panjang di materi ini. Kalau video mah singkat, setengah jam. Jadi kesimpulannya oven sendiri-sendiri, kenalin sendiri-sendiri ya. Sudah ngerti sejarahnya ya. Kenapa Diana ngomong gini? Nggak akan nemuin materi seperti ini. Karena apa? Diana mantengin oven listrik tuh depan ke mata kepala Diana sendiri 7 hari 7 malam tak liatin. Kering, semua bilang tak liatin, apinya tak liatin hidup. Supaya apa? Supaya materi yang saya sampaikan tuh nyampe ke kalian dan kalian pinter semuanya. Udah wes, nggak usah belajar lapis legit lagi dah. Ya itu udah teorinya, tinggal resep di otak-atik. Oke? Sip? Mau lanjut? Ya. Kalau yang benar-benar ingin belajar pasti tertarik sekali materi ini. Tapi kalau sudah expert jangan didengerin dah, malu Diana nanti ya. Ngomong apa sih Diana itu? Oke. Terus nextnya sudah panas api, letak, inget raknya oven. Kalau rak ovennya gede, otomatis kan apinya di sini nih. Kalau aku sih kemarin paling bawah karena ini kan pendek nih, pendek ya. Pendek kan antara api atasnya ke loyangnya. Nah kalau gede, yang ada yang gede kan lebih gede dari ini, saya juga pakai yang giant, juga hasilnya sama bagus. Kita harus tahu raknya di mana dulu gitu loh. Kita harus coba-coba dulu gitu, nggak bisa langsung lebih dekat ke api. Oh yang penting coklat deket api, nggak mateng loh nanti dalamnya ya. Jadi setidaknya kamu harus kasih panas, nanti tak kasih tahu ciri-cirinya gimana. Ciri-cirinya selama 5 menit dia harus sudah mateng. Lebih dari 5 menit kering. Yang jadi cake-nya nanti dia cekung gini loh. Karena kering kan, dipanasin terus kan. Ngerti kan maksudnya? Nah, jadi dia nanti pasti 5 menit tuh dia akan mateng. Oh, layarnya cuma 80 gram. Mau lama-lama gimana? Ya? Yang cenut-cenut gini gitu, berarti dulu itu fisikanya nggak suka ya. Dena suka fisika, pada cenut. Jangan cenut, jangan bingung-bingung resep, nggak apa-apa. Nanti resep gampang. Yang ini dulu loh. Ya? Nggak pakai blower juga nggak apa-apa, penting ada api atas. Udahlah, saya sudah coba dari yang nggak ada blowernya, udah coba yang ada blowernya. Blowernya kalau di oven kayak gini mah blower kecil ya, nggak ngefek, dia cuma buat ngeratain doang. Kalau yang convection yang gede itu nggak bisa buat lapis legit karena nggak ada api atasnya. Jadi dia cuma wus itu nggak bisa karena ada api atas, dia cuma udara aja ya. Oke, sudah? Apa masih ini nih, sebagian besar nih, masih pengen tanya lagi nih, ya? Yang saya nggak sebut nggak usah diomong ya.
Ya, jadi nggak ada ceritanya dimatiin ya. Kalau dimatiin ovennya ya nggak usah masak. Lapis legit dah tidur aja ya. Ya tetap dihidupin terus lah. Namanya juga mau bikin lapis legit. Kalau dimatiin nggak kelar-kelar. Kalau bikin lapisnya kita aja dihidupin nggak kelar-kelar, gimana? Gitu nyut-nyutan nih. Intinya tuh gitu ya. Jadi nangkep ya. Jadi api atasnya harus hidup. Paham? Suhunya nanti ya, Yureska, belum sekarang. Sarah lagi bikin ngomongin tentang teknis. Suhu tidak bisa diukur, ingat lagi. Dari omongin nggak bisa diukur, nanti ngesetting, ovennya beda-beda juga beda ya. Jadi nggak bisa diukur ya, suhunya berapa, itu tadi. Pokoknya 5 menit, nih ya, 5 menit dia harus sudah matang, sudah coklat. Nih ya, ada oven nih, dia udah pernah privatein lapis legit zaman dulu nih ya. Saya nggak mau ngajar lapis legit soalnya. Kalau nggak disampaikan detail dan semua nyampe maupun berapapun harganya, saya nggak puas ya. Jadi gini, ada yang pakai oven 135 derajat Celcius settingnya, itu udah gosong. Ada yang pakai 180 derajat Celcius nggak mateng-mateng. Ada yang pakai 250 derajat Celcius pun itu pun kecepatan kegosongan. Jadi gimana mau ngomong? Kalau oven kamu sama saya beda. Saya di sini pakai 150, di oven yang gede lain lagi 170. Jadi itu kalian harus coba. Biasanya aku cobanya sih di tengah-tengah ya, 150. Walaupun itu sebenarnya bukan temperaturnya api atas. Gak bisa api atas di temperatur kayak gitu. Ya. Kenapa inakinasi? Tadi saya sudah bilang oven tangkring ya. Oven tangkring zaman kuno silakan pakai bara ya. Jadi bara api di atasnya tuh kan ada bolong-bolong tuh, kasih bara, kipasin per layer. Jangan salah loh ya. Di kota Sumatera atau mana saya lihat tuh sendiri ya, tradisional. Jadi kayak baja, kayak tutup baja tuh dipanasin di kompor. Terus di atas loyang tuh, di atas kompor dia masaknya itu, bajanya panas ya. Dinyoskan ke atasnya oven itu, jadi ada panas dari loyangnya itu. Tapi satu-satu. Kalau oven tangkring ya, sekarang oven ya, mau pakai oven tangkring itu gak apa-apa sih, tapi ya siap-siap hitam ya, ngipasin. Mukanya hitam. Bisa ngipasin. Jadi saya kan bilang, oma saya dulu pakai oven itu dikasih bara sampai hitam-hitam. Sampai pakai topi, tutup hitam. Akhirnya beli listrik yang panci yang zaman kuno gitu ya. Jadi kalau misalnya oven sendiri. Sampai oven sudah clear, udah pada bosen nih, ada yang bosen soalnya. Clear? Jangan direct message ya, saya nggak bisa baca. Direct message yang baca admin. Ayo diketik clear. Oke, note ya. Sudah ada satu yang note, berarti mau satu ini mewakilkan semua pada pinter ya. Yang lainnya gimana? Saya nggak mau mulai kalau misalnya nggak clear yang ini. Clear ya, jadi mainnya harus api atas ya. Oke, tidak ada lapis legit tuh api bawah, semuanya api atas. Kalau api bawah, atas bawah, kamu kering kamu jadinya, ya, atas. Oke, clear ya? Yang ikut hampir 200, yang clear cuma 5. Yang lain nggak terima. Ngomong apa sih Diana gitu ya? Oke, clear semua ya. Pinter-pinter di Lover ya. Emang bisanya private doang ya? Oke, aku udah dibuka. Tadi belum dibuka private-nya. Oke. Siap, ya siap Diana. Namanya juga Diana tuh ya. Ya private soalnya emang di close ya. Tapi aku bisa baca sama aja dong, bohong. Dibuka sama cukup private. Apa nanti nggak bisa ya? Nggak apa di all aja deh. Sudah ya? Selesai? Oke, ini di all sama admin. Sekarang kita mau ngomong tentang bahan. Bahan yang paling penting, ya sudah clear katanya. Tuh udah bisa baca semua belum? Masih belum bisa baca chat teman-teman katanya. Udah tuh, Ci Angel udah tuh, Ci Angel tuh. Orang pinter itu, orang kantor itu. Business woman tapi tetap ikut kursus Diana bikin. Jadi mau jadi lapis legit, tukang lapis legit nanti. Oke. Pada bingung soalnya. Saya mau ngomong tentang butter ya, mentega. Udah lihat resep ya, itu sempat viral ya, kapan hari. Halo Cimelan ya itu ya. Oh cantik banget Cimelan, dari tadi aku lihat itu Cimelan yang lagi memperhatikan. Hai Ci.
Aku melihatin kok kayak inget-ingetan. Oh ya Cimelan. Di next dong lainnya orangnya. Masa itu doang? Gua kan nggak nyapa ngeliatin dia doang, bosen. Oh, yang ada cuma Cimelan. Oke. Halo Susi Chandra. Jangan bingung ya. Pokoknya intinya api atas hidup ya. Oke. Nah, ini tentang bahan. Lihat bahan A itu feelingnya di skip dulu, kita ngomong lapis legitnya dulu ya. Itu ada namanya butter. Butter udah cukup. Butter itu mentega ya. Kalau margarin itu kayak gini loh. Nih ada tulisannya nih. Margarin. Saya kemarin ada baca margarin. Ya. Apa sih margarin? Apa sih butter? Lihat di YouTube Diana ya, di scan haters. Ya, itu ada ya. Jadi sebenarnya dari hewani ya. Jadi dari lemak ya, susu ya. Kalau yang ini dari kelapa lah ya. Ada kan di sini komposisinya macam-macam ya. Ada yang bikin dari banyak lah, margarin tuh banyak, dan dia harganya murah dibanding yang ini. Dalam pembuatan lapis legitnya Diana dari zaman kuno, Diana masih balita, masih jalan, masih ingusan, emak saya itu pakainya yang gini, yang merah ini loh. Kalau margarin zaman dulu taunya ini, bener nggak? Yang dioles sama roti, dikasih gula, kalau sekolah ini kan. Nah, masalah mau diganti mereknya, monggo, ya, oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Ini mereknya Wisman. Ya, Wisman mah udah paling mahal di sini, udah merajai ya. Jadi nggak usah ditanya lagi Wisman itu apa, semua sudah tahu Wisman siapa. Wisman ini memang mentega asin. Kenapa asin? Supaya dia awet, karena dia diletakkan di kaleng. Bukan di kulkas kan? Tempatnya juga kaleng kan? Jadi dari pabrik itu dibuat plus langsung dipres steril. Ya. Jadi udah nggak boleh. Jadi sekali dibuka kamu harus pindahkan ke tempat lain. Makanya dulu Wisman sempat keluarin wadah kan dia. Bonus kalau beli berapa dapat bonus wadahnya supaya dipindah. Terus dimasukkan ke kulkas. Kok Diana tahu? Karena Diana dulu pernah disupport oleh Wisman. Jadi harus menguasai dulu loh ya. Tapi sekarang nggak ya. Nih Wisman mah nggak perlu nyupport siapa-siapa. Uma udah pakai ya. Ini nggak bisa di skip. Karena dia ada rasa khasnya yang nggak bisa digantikan oleh mentega lain. Ada rasa khusus di sini ketika dipanaskan, bukan dicium waktu gini ya, dipanaskan. Ini ya. Jadi aku saranin ini. Nah, resep hari ini Diana pakainya full butter ya. Full butter tuh gimana sih? Boleh pakai ini separuh, terus separuhnya misalnya anchor atau apa namanya, banyak kan sekarang triangle atau apa ya. Dina selalu pakainya Wisman sih triangle. Aku kebetulan sukanya pakai anchor ya, oke ya. Tapi dia nggak bisa digantikan, harus ada ya. Oke. Nah, gimana Diana misalnya saya mau bikin ekonomis pakai yang ini semuanya? Monggo, capeknya sama kok ya. Capeknya sama. Mau pakai yang murah, mau pakai yang mahal, capeknya sama ya. Tapi yang terjadi apa? Kalau menggunakan margarin, maka tekstur dari lapis legitnya kurang premium dan dia kurang moist. Kebetulan yang aku pakai kemarin full nih. Enak nggak? Nggak. Ya, yang bikin enak itu sebenarnya bukan ini loh, gulanya ya. Kalau gulanya terlalu banyak gitu ya, mau makan langsung dia akan keluar aromanya yang bikin enak gitu loh. Ya, kita harus balance ya. Terus misalnya Diana, aku nih mau campur nggak mau Wisman semua mahal, tuh di bawah Diana kasih note kan ya. Di bawah ada note contohnya, ini Diana pernah buat tuh, di bawah ada 155 Wisman, Blue Band-nya 50, unsalted butter anchor-nya 85. Ada ya di bawah ya. Nah, coba seperti itu. Kadang-kadang kan tentukan pangsa pasar. Oh Diana, aku nggak mau ribet pakai anchor. Diana, saya mau pakai ini separuh, silakan. Ya itu. Jadi yang bikin apa namanya moist apa enggaknya itu dari butter. Jadi udah bisa bedain butter sama margarin ya teman-teman ya. Bisa ya? Oke, nggak apa-apa kok. Mau pakai margarin juga nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa, terserah. Jadi pangsa pasarmu yang mana. Yang penting, yang pasti bikin lapis legitnya kalau 2 jam ya sama 2 jam. Tuh, oke? Habis ini oke? Siap. Oke, jadi yang penting di dalam pembuatan lapis legit, ovennya sama bahan, khususnya
butter. Oke. Nah, terus sekarang kita akan lihat videonya. Kita akan lihat caranya, stepnya. Udah ya, sampai sini ya, butter udah ngerti semua ya. Meliana Singgi itu pertanyaannya lucu ya. Kalau oven saya api bawah dan atas tidak barengan bisa nggak, Chef? Justru nggak boleh barengan kan? Benar nggak teman-teman? Benar nggak Agnatasya? Iya, benar nggak? Benar ya? Ngerti ya? Paham ya? Memang nggak boleh barengan. Kalau barengan gimana? Kering dong, kayak keripik ya. Kan tipis. Oke? Terjawab ya? Oke. Silakan dimulai, Mas. Habis suara saya, mana nggak ada kopi pagi ini nih, Bro Dev ini. Servisnya kurang nih Bro Dev nih. Enggak. Oke, kita akan mulai dari filling. Tuh ya, dilihat resepnya aja. Nggak apa-apa, cukup. Bagus kok. Perhatikan ya, jangan ngetik-ngetik pertanyaan nggak dijawab, nanti nggak ngerti loh. Nah, ini cream cheese-nya suhu ruang ya. Terus di mixer ceritanya. Sampai dia jadi krim. Udah jadi krem ya, kayak gitu teksturnya. Ini harus suhu ruang, perhatikan untuk cream cheese-nya. Nah, ini ada keju parutnya. Aku pakai, udah kasih tahu ya bahan-bahannya ya di listnya itu ya. Tinggal di mix, dicampur, di mixer lagi. Supaya apa? Supaya serpihan dari kejunya tuh jadi lebih halus lagi ya. Sama yang coklat juga gitu ya. Dicatat ya caranya ya, sesuai bahasa masing-masing ya. Nah, ini adalah manisan prunes. Itu aku taruh di atas plastik ya. Nanti aku kasih plastik lagi, lalu aku pipihkan ya. Boleh dipipihin, boleh dibagi dua, dipisau satu-satu juga boleh. Tapi aku lebih suka dipipihin ya. Tuh ya, sampai tipis gitu ya. Nah, lalu kita masukkan ke piping bag biar gampang untuk bikin fillingnya. Tadi yang coklat. Jadi sudah jadi prunes. Ini ada Biscoff. Stop dulu Mas. Sebelum topping. Nah, sekarang pertanyaan aku ya. Itu sudah jelas nggak untuk filling? Oke, sudah jelas ya. Jadi nggak bingung ya. Ya yang nggak jelas tanya ya. Oke, siap. Gampang ya. Jadi kalau untuk Biscoffnya itu selera ya. Kan Biscoff itu ada dua tuh. Ada yang crunchy sama ada yang nggak ada crunchy-nya. Yang cuman apa namanya? Spread aja ya. Kalian boleh pilih ya. Boleh pakai sesuai selera ya. Cuma kalau ada crunchy-nya
nanti itu lubangnya jangan terlalu kecil, nanti nggak bisa keluar ya. Jadi karena ada crunchy-nya. Biasanya kalau aku habis masukin yang ada crunchy-nya tuh, habis masuk ke piping bag tuh aku pukul-pukul bentar sama rolling pin supaya agak hancur aja gitu. Jadi kalau dimakan tuh teksturnya ada crust-nya gitu ya. Oke. Dilihat resepnya dulu. Udah untuk filling. Saya nggak mau ini loh ya. Jelas? Kayaknya dia ada yang tanya di atas. Coba yang tadi tanya di atas itu lihat dong, itunya fillingnya coklatnya apa tuh? Ya Selfie Wesaka, mana Selfie Wesaka? Teman-teman bisa bantu jawab nggak? Yang coklat pakai cream cheese juga nggak, Chef? Tolong dong dibantu jawab. Kalau bisa jawab bener berarti Diana udah nyampein ya. Coba ke bawah, Mas. Pakai ya, berarti teman-teman udah ya, udah nyampe. Oke, untuk filling selesai, gampang ya. Untuk topping, ya, ini toppingnya. Dilihat aja resepnya, jangan ngelihat ini terus. Nah, itu cuman pengulangan ya, sama yang di resep. Nah, stop dulu. Itu topping kan ada biskuit Lotus Biscoff ya. Itu kalau dilihat tuh kan yang ada kemasannya satu-satu tuh ya, bukan yang langsung segini. Itu yang kecil. Itu ya Mbak Kalista ya. Mbak Kalista langganan Biscoff ya. Ambasadornya ya. Tapi paling gini-gini. Nah, ini yang kecil tuh memang ditempatin satu-satu. Kalau kalian beli yang gede, nggak apa-apa, tapi harus dipotong-potong karena nggak muat nantinya. Ya, jadi aku belinya Biscoff yang kecil yang udah di pack satu-satu ya. Oke. Next. Ya, jadi topping jelas sampai sini ya. Ada keju, Oreo, biskuit dan manisan prune. Nah, ini yang kejunya aku cetak pakai planger gini atau mau dipotong ke apa terserah lah mau bentuk apa ya. Stop dulu, Mas. Kecepatan nih videonya. Misalnya mau di planger bear, hati ya. Boleh ya. Sampai sini jelas dulu nggak untuk topping? Maafin nanti kalau bikin video waktu berpindah jangan susut gitu. Ya nanti kasih tahu yang edit. Ya, jadi ngerti untuk topping dulu? Jelas ya. Nah, ini gini, Biscoff itu kan mahal. Ya, kadang-kadang ada nggak mau pakai Biscoff, boleh diganti Marie Regal. Ya nggak apa-apa, suka-suka kamu gitu ya. Mau diganti Marie lainnya nggak apa-apa. Misalnya Biscoff spreadnya Diana, aku maunya pakainya selai nanas, ya nggak apa-apa ya. Diana, aku pakainya mau selai kacang, ya monggo gitu ya. Itu feelingnya feeling tuh bisa divariasikan sesuai dengan keinginan kalian sebenarnya. Ya, tinggal divariasi. Oke. Oke, next ini sekarang kita akan bikin lapis legitnya. Dilihat, dicatat caranya ya. Oke. Tuh, resepnya dicocokin sama nggak ini videonya sama resepnya. Nah, ya. Oke, bentar. Dan apa? Ini terigu ya. Stop. Nah, tadi di batas tuh ada mentega ya atau butter ya. Mentega kan bahasa Inggrisnya butter. Itu posisinya aku dingin ya. Dingin dari kulkas, tapi udah dipotong-potong kecil. Supaya apa? Mixernya gampang. Ya. Kalau gede-gede satu bowl ini dimasukin dalam keadaan beku, yang pertama mixernya patah. Pasti. Ya. Yang kedua, Cisudi pernah matahin mixer, ketawa soalnya Cisudi Herawati. Pengalaman ya. Mau mixer kamu itu mixer bos pernah patah. Iya jelas dari kulkas es batu saudara-saudara di mixer tanpa dipotong ya. Jadi kalau mixernya rusak, jangan nyalain Diana, disuruh Diana panah enggak ya. Cineliana Singgi kenapa? Kok sedih? Itu ada fotonya apa? Dia hang ya? Oh, ada ya? Oh ada, ngantuk sayang. Suaranya Diana kurang kenceng kah? Kayaknya sedih melihat, aduh mixer saya patah. Ya jadi
harus dipotong-potong gitu ya, dipotong-potong baru di mixer. Nah, zaman dulu, orang dulu, nenek saya kalau jual lapis legit itu dia buatnya mentega itu ya, bagian yang bahan mentega itu ya, dikocoknya tuh sehari sebelumnya. Zaman dulu ya, supaya apa? Aroma dari butternya itu mengendap bagus gitu loh. Ya, jadi ini boleh dipakai cara ini. Nah, kenapa kok butter itu harus sih di suhu kulkas lebih bagus, Diana? Pertama, butter itu ada emulsinya ya. Jadi waktu dia dingin, dia akan semakin lebih bagus, kental dan tekstur naiknya. Kedua, pada saat dicampurkan ke adonan, adonan itu akan bertahan lebih lama. Ya, makanya kalau lapis legit nggak boleh adonannya deket sama oven, panas. Namanya full butter, pasti akan bisa cair, ya kan? Makanya Dina bikinnya selalu 2 batch, nggak banyak-banyak, karena nanti takutnya cair, ini penting. Nah, kalau dingin, posisi butternya waktu diaduk, dia akan lebih stabil. Nah, itu butter. Kalau margarin nggak perlu, karena margarin ya, you know lah ya, titik lelehnya tinggi ya, jadi yang nggak dia apa-apain juga nggak leleh-leleh. Kalau yang ini kan lekas leleh, gitu. Jadi aku sarankan dari kulkas. Misalnya sudah diaduk ya, sudah di whip gitu ya, malamnya gitu dia, nah aku mau simpen di mana? Di suhu ruang nggak apa-apa ya, tapi kalau mau dikulkasin juga nggak apa-apa ya, soalnya kalau dikulkasin besoknya kamu harus tunggu dia sampai di thawing atau sampai di suhu ruang. Ada yang ngerokok ya gue? Nggak ada ya? Ada bau rokok di luar ya? Oke, seperti itu ya, jadi harus dingin ya, paham ya? Oke. Next. Oke, stop. Telur. Kuning telur kenapa harus ditimbang? Gini loh. Zaman dulu telur itu rata-rata gede-gede, terus sudah gitu kuning telurnya tuh mirip, bener ya? Bener kan? Pernah lihat nggak zaman dulu kita kalau sekolah suruh ceplok telur ya, zaman kuno ya. Tahun berapa kita sekolah? 2000 ya? 2095 apa? Diceplok gitu ya. Telurnya sama. Sekarang ya, nih ya, Brother Dev tuh sampai saya suruh cari telur itu, sampai ke yang elit pun gitu. Kalau diceplok itu ya brother ya, ada yang kuningnya cuma kecil ya, kayak telur puyuh ya. Ini ayamnya kawin sama burung puyuh apa gimana? Bener nggak? Pernikahan dini kataku Dev. Jadi kuningnya tuh telurnya segini, kuningnya cuma segini saudara, harusnya segini jadi segini, katanya kok Dev itu menikah belum waktunya ya. Jadi kayak gitu. Jadi harus ditimbang ya. Cisudi jangan ketawa terus loh Cisudi. Cisudi pengalaman nih, aku lihat loh. Soalnya di frameku nih sama masnya cuma Cisudi nih sendirian. Nah, jadi harus ditimbang. Ya, harus ditimbang. Jadi saya nggak bisa ngomong, Chef Diana 290 gram kemarin sebelum kelas itu ada yang tanya, itu berapa butir? Nggak bisa ngomong. Rata-rata tuh biasanya yang normal itu kuning telur untuk Indonesia ya, bukan bule ya. Kalau di Amerika dulu telur ayamnya tuh gede-gede saudara-saudara. Jadi bisa satu telur tuh 65 gram sampai 70 gram. Saya makan sendiri sudah gitu ya kan, tapi harus makan ya. Terus kalau di sini telurnya tuh imut 50 gram, putihnya 30, kuningnya 20 gram, tapi tambah kesini tambah gak begitu, nggak sampai 20 gram, walaupun bener satu telur 55 gram, 50 gram, kuningnya paling 15 gram, aduh bener-bener ya ayam zaman sekarang ayam genit ya, kawinnya tuh dini semua gitu loh, jadi kuningnya itu cuma 15 gram, saya nggak bisa ngomong, begitu ya Elizabeth Wijaya ya, lama nggak ketemu sayangku, itu Mbak Diji bukan? Oh, aduh sampai kangen gue. Rambutnya udah hitam, saya yang udah lagi warna nih, ikuti Mbak DJ. Ya, jadi nggak bisa, harus ditimbang. Oke? Ya, jadi nggak boleh tanya butir ya. Untuk lapis legit, jadi dia untuk lapis Surabaya, lapis legit, itu harus ditimbang, karena dia memerlukan emulsi. Ya, jadi untuk beberapa cake yang seperti butter cake, yang nggak terlalu riskan di emulsi sih, nggak terlalu ditimbang, nggak apa-apa. Paling dia pengaruh ke volume, itu aja. Tapi ini harus ditimbang ya, sampai kuning telur ya, jelas ya. Oke, next. Nah, itu aku ngaduk ya, aku mixer aja gitu. Nah, gak punya mixer ya pakai whisker. Itu garam, ada vanila,
Ini belum selesai mixernya ya, ini jadi tengah-tengah biar dia hancur dulu. Nah, vanilla juga optional, nggak mau kasih vanilla juga nggak apa-apa. Mungkin aku lebih suka aroma butterful, oke. Nah, ini diaduk sampai warnanya pucat, berubah warna, ya. Jadi nggak bisa ngomong, oh dikocok 15 menit, nggak mungkin. Dikocok 10 menit nggak bisa. RPM-nya berapa mixer? Ini cuma sebentar, tuh 5 menit udah jadi kayak gitu karena butter aku sedikit. Kan butternya tuh totalnya cuma berapa? 290. Kalau bikin 1 kilo ya pasti lebih lama ya. Tuh, putih ya, lebih pucat ya. Jadi nggak ada waktu, nggak bisa nentuin sama waktu. Tuh, ya. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nggak ada yang jawab, berarti belum jelas. Oh jelas, oke. Nah ini susu kental manis. Next mas, boleh? Nah, susu kental manisnya dimasukkan terakhir pada saat dia udah pucat. Perhatikan, karena kalau dari awal dimasukkan ya, maka dia akan kebanyakan tuh butternya lebih kurang halus karena sudah ada masuknya cairan ya. Cairan susu itu ya kan ada gulanya itu. Nah, jadi terakhir aja cuma asal campur aja gitu. Nah, stop dulu sampai sini. Kalau mau bikin 1 hari sebelumnya, lebih baik susu kental manisnya jangan masuk dulu ya. Besoknya aja ya. Oke, supaya kalau ditaruh di suhu ruang juga nggak terlalu, karena susu kental manis tuh cepat sekali basi ya, jadi lebih baik besoknya. Yuk, kalau Chief vanilanya, waduh vanila mah terserah ya pakai merek apa dulu, karena kan ada semakin mahal mereknya baunya lebih harum lagi ya, pasti lebih. Mau pakai vanila ini kan vanila pasta ya, bukan vanila yang murni. Kalau vanila yang murni itu kan beberapa yang muslim teman kita nggak boleh pakai karena dia kan diproses sama alkohol. Nah itu tergantung mau merek apa, jadi sesuaikan selera aja. Kalau yang kemarin tuh aku pakainya tuh sekitar 1 sendok teh saja sudah cukup. Cuma buat apa ya, nambah-nambah aroma. Sebenarnya dia tuh kalah kok sama bau butternya. Oke, next. Ya, sampai seperti itu tuh, lihat porinya bagus banget ya. Nah, ini sekarang ada telur sama kuning telur. Oke, Mas Alfi, Mas Fian kayak gitu kan kalau cepat pindah. Nah, itu diaduk dulu sama whiskernya sebelum dimixer. Kenapa? Karena gula halus yang asli seperti yang aku pakai ini, dia kalau langsung di mixer dia bertebaran kemana-mana ya. Jadi diaduk dulu aja. Ya, tuh kayak gitu. Nah tuh diaduk sampai dia kental berjejak ya. Ini aku pakai mixer ini sekitar 10 menit ya. Speednya nggak tinggi banget ya, jadi speednya sedang aja ya, tergantung dari mixer kamu ya. Pokoknya adonannya harus kental. Terus kalau misalnya dinaikin gini, dia bisa buat angka 8 gitu ya. Kalian bisa lihat di YouTube channel aku tuh, aku bikin kan lapis Surabaya ya. Itu aku tunjukkan konsistensi ya, mirip-mirip begitu ya. Tuh ya, lihat tuh aku lagi naikin. Nah itu aku buat angka 8 gitu. Nah angka 8-nya bisa kebaca gitu ya. Oke, terus selanjutnya ada susu bubuk dan tepung terigu protein rendah ya. Ini diayak ke campuran telurnya tadi ya sama gula. Nah, oke. Selesai. Aku nggak ngaduk sama spatula karena capek ya, jadi aku hanya mixer asal, seret gitu doang. Dah, jangan over mix, selesai. Gini, kamu mau ngaduk gini dengan spatula nggak apa-apa ya, yang udah biasa ngaduk balik ya, gini boleh ya. Nah ini mentega yang dikocok aku masukkan 3 kali, aku aduk asal nggak sampai rata, jadi nanti ngeratainnya di luar, jadi supaya kita tenaga nggak terlalu capek ya. Capek loh ngaduk adonan itu ya, apalagi yang kental kayak gitu. Nih 1 ya butternya, 2, jadi 3 kali masuk. Terakhir itu
Nah, selesai ya, asal aduk aja rata begitu aja. Kemudian lihat itu belum rata ya. Nah, aku ngeratainnya, aku masukkan ke bowl gini karena nggak enak ya, bowl mixer apapun tuh dia terlalu cekung ke bawah, jadi susah ngambilnya gitu, jadi gampang pindah ke bowl seperti ini. Nah, itu lihat ya, bagian bawahnya pasti ada telur belum keaduk, diaduk aja asal, nggak usah terlalu rata-rata gimana, nggak perlu ya, pokoknya kecampur aja karena nanti waktu kita mau bikin lapis per lapis, dia akan diaduk ulang per 80 gramnya tuh. Udah gitu aja, gak usah takut ya, aduk aja gitu, nyantai. Pokoknya kuning telurnya udah stabil. Nah, stop di sini. Itu ada sendok ya. Stop dulu. Sendok ini kemarin kerjaannya Kodef, sendoknya dipatahin jadinya gini. Tuh. Kalau gini gimana caranya ya Kodef ya? Bikinnya kayak gini. Mas Raffi ya kemarin matahin ini apa Mas Fian ya matahin ini. Jadi dia jadi gini nggak boleh ya, kayak begini ya, jangan terlalu perkasa. Jadi bengkokinnya, ini tuh beli sendok yang murah teman-teman ya. Jadi kamu tinggal bengkokin aja begini nih, dia aja kuat tuh, yang tinggal gini doang. Tuh kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Halo, kelihatan ya? Mas coba yang lain Mas gambar teman-teman. Dibuka aja komennya nggak apa-apa, biar aku tahu. Iya, aku mau kan aku bertanya. Nih, kasihan nggak bisa jawab ya, nggak bisa ngetik ya. Nih, kelihatan ya. Nah, kenapa sih kok dibengkokin sih? Kenapa sih? Jadi itu kan ada loyang tuh. Waktu panas tuh loyangnya supaya kita tuh gampang aja gini ngeratainnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak dibengkokin gini lurus gini mau gimana ngerengkoinnya susah. Jadi ya dikasih gini. Jadi kan ada loyang nih, masuk ke dalam kita tinggal giniin. Pakainya ini ya, kayak gini. Jadi beli yang murah aja atau beli di tukang abang soto yang murah deh kok ya ada kan kayak gini. Misalnya kalau pakai ini juga nggak apa-apa, mau pakai spatula doang juga it's okay, terserah kamu. Cuma lebih enak sih menggunakan sendok seperti ini. Jangan sendok hotel, nggak bisa dibengkokin ya. Jadi ini sendok kemarin yang Kodef makan bakso di jalanan jadinya gini. Dia mau bikin ini sulap Deddy Kobuser katanya, tapi terlalu gini. Alright, jadi ngerti ya untuk sendok ya. Oke, next. Ada penekan, itu penekan beli toko bahan kue aja, penekan lapis legit gitu. Tuh ya, penekannya. Nah, ini ada butter, stop dulu. Ini aku pakai Wisman, dikit aja. Sedikit aja supaya apa? Nanti buat neken ya. Aku dari zaman dulu kalau kasih apa Wismannya tuh setiap layer tuh bukan di cake-nya aku ya. Aku selalu kasih di penekannya. Tapi kalau kalian misalnya mau pakainya langsung di cake-nya sih terserah, tapi menurut aku tuh terlalu berminyak ya. Makanya orang yang makan punya aku bilang kok punya Diana bisa nggak terlalu kayak oily walaupun full butter, karena aku nggak berlebihan waktu olesnya juga ya. Terus loyangnya dilihat di catatan tuh ada 20 kali 20 kali 4 ya tingginya. Itu aku udah kasih margarin, terus aku kasih baking paper anti lengket supaya gampang aja bukanya ya. Jadi seperti itu. Nah, terus loyang itu kan bentuknya segi 4 tuh. Nah, sebelah situ nanti dilihat ya di video ada aku kasih stiker warna biru. Nah, stiker warna biru itu sebagai pertanda ini loh tempatnya prunes gitu loh. Jadi nanti ngisinya nggak bingung di mana ya prunesnya ya, sebelah mana ya kalau sudah nggak di stikerin ya. Jadi stiker sebagai penanda ya. Oke, Civera lagi bikin kue ya. Oke, next. Tuh stiker biru jelek tuh. Nah, itu sebagai penanda oh di situ tempatnya prunes. Jadi inget prunes letaknya di situ misalnya. Atau kamu mau tulis satu-satu pinggir-pinggirnya ya boleh, karena nanti isinya kan 4 ya. Tuh ya. Oke. Stop dulu. Sampai buka aja komennya, aku mau tanya. Loyang ini ngerti nggak kenapa dikasih isolasi? Tadi aku ulang lagi nih, lempar lagi pertanyaan. Daripada nanti Kodef ditanyain after class. Gimana? Ngerti nggak kenapa? Oke. Ngerti ya? Oke, sip. Penanda ya. Jadi misalnya letaknya di situ prune ya, itu prune berarti yang ada biru-birunya. Atau diletak itu keju, jadi nggak salah. Kan tidak lapisan lagi atasnya. Kalau sudah dilapis lagi atasnya kan nggak ngerti nih mana nih prune-nya di mana atau kejunya di sebelah mana gitu ya. Oke, next. Oke. Timbangannya masih yang putih, Mafian.
Belum diganti. Nah, ini aku timbang lah, berubah 80 gram. Hanya videographer yang tahu. Sama chefnya. Oke, tuh lihat ya, 80 gram. Sulap timbangannya. Ya, itu 80 gram ya. Nah, ini harus diaduk lagi, teman-teman. Ini yang banyak gagal nih. Gak diaduk, langsung dia aja dituang. Ini harus diaduk setiap layernya. Supaya apa? Adonannya tuh diaduk sampai agak encer gitu loh, kayak biar nyampur banget gitu. Tuh. Nih kan? Jena selalu ngaduknya dengan spatula ya, biar gampang ngoretnya. Nah, tuh. Terus di loyangnya tuh disebar gitu. Jadi nggak satu titik, terus diratain dengan sendok. Nih ya, stop dulu. Ada yang tanya sama aku, loyangnya perlu dipanasin nggak? Terserah kamu, saya nggak. Ya, gini, kenapa sih kok dipanasin? Kalau dipanasin tuh ya, loyang kan panas tuh. Jadi orang tuh ngadonnya gampang aja, cair adonannya. Saya nggak suka. Ya, saya lebih baik begini aja cara kuno. Ya, cara orang kan beda ya, boleh ya. Saya nggak dipanas-panasin, nggak, anti ribet ya. Jadi kayak gini, tinggal diratain. Tapi kalau kalian maunya, oh aku maunya dicairin aja deh, biar loyangnya panas ya, silakan monggo dipanasin loyangnya. Saya nggak ya. Oke, terus next. Nah, ini diratainnya pakai sendok tadi. Jangan diteken-teken. Kalau diteken-teken nanti nggak rata-rata, bolong. Ya, jadi itu hanya kayak ngelus-ngelus gitu. Nah, tuh ke pinggir ya. Dah, selamat menikmati lapis per lapis. Ya, sampai sakit bongkok mas. Ini videonya, tengah nih videografernya bongkok, ini chefnya juga bongkok. Nah, itu ya, lihat adonan kebalik-balik stabil ya, nggak jatuh-jatuh ya. Nah, aku masukin, stop di sini. Lihat, loyangku tuh di bawah ya. Terus suhuku 150 derajat Celcius. Udah gitu, apiku api atas di oven Oxon ini. Karena aku udah coba, kan tuh lapisnya banyak, coba aja satu lapis. Oh, ternyata nggak sampai 5 menit, cuma 3 menit udah gosong ya. Berarti oven kamu kepanasan, kurangin suhunya kayak gitu ya. Ayo next. Api atas ya, nggak ada api bawah duluan, nggak ada. Nih. Lihat step per stepnya ya, karena kelas ini nggak diulang zoom kayak gini ya. Nah, tuh lihat adonannya. Nah, cakep kan? Sering banyak story, kok bisa cakep sih adonannya itu ini nggak ada, saya nggak pakai nggak pakai oven lapis legit. Nah, itu lihat. Wismannya aku oles di penekan. Itu nekennya jangan ditekan dengan kekuatan Wonder Woman ya. Jadi cuma asal ditekan aja biasa supaya cake-nya itu lurus ya. Zaman dulu saya pernah ngeprivatin, diteken sampai minyaknya keluar. Akhirnya kayak ini jadi rasanya makan lemak ya. Nah, ini biasa aja, cuma ngelurusin aja gitu. Nah, karena cake yang dipanggang, khususnya minyak telur segini, cenderung banyak udara ya. Nah, tuh ya, timbang lagi 80 gram. Diaduk lagi. Ini layer ke berapa? Layer ke? Ayo jawab. 2 ya, bener. Stop dulu di sini, Mas. Jadi, nanti ditulis ya, dicatat ya. Ngasih fillingnya di layer ke pertama, tulis. Keempat. Lalu ke-7. Lalu terakhir 10 topping. Jadi biasanya aku after kasih filling, aku ngitungnya kembali ke 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 filling. Kembali lagi layer 1, 2, 3 filling. 1, 2, 3 topping. Sampai sini jelas apa enggak? Kalau nggak ada yang jawab lagi nyatet. Jelas ya, catat aja pelan-pelan enggak apa-apa. Jelas ya? Sudah dicatat? Udah? Ya? Oke. Sip. Keren. Oke, next. Nah, ini layer kedua ya.
Nah, layer kedua nih biasanya udah kan adonan bawahnya panas ya, jadi lebih cepet lebih cepet ngolesnya pasti, karena udah panas bawahnya ya. Capek ya kelas lapis legit nih Dev ya, nggak mau lagi ya. Udah videonya capek, ngomongnya capek. Dulu aku disuruh itu lo ngajar kelas offline kan, gini nggak mau, nggak pernah mau. Tahu nih Sum gara-gara Kodif nih, maksa-maksa, kesel. Tuh ngeratainnya tuh santai aja, dilus-elus gitu ya. Memang dia cake yang harus sabar ya. Nah itu kayak ada gelembung, itu harus ditusuk sama tusuk sate kalau aku ya. Nah kalau bisa tusuknya sebelum dia berkulit atau coklat supaya adonannya bagus. Nanti aku tunjukin yang korengan ya. Aku sengaja buat korengan di video ini biar tahu. Gak masalah sebenarnya mau korengan juga. Cuman kalau yang biasanya suka yang bagus-bagus kan aduh gimana sedih deh. Tapi ya tetap aja enak. Ini yang lapisan kedua ya. Ditekan lagi gitu supaya lurus ya. Ini adalah kue hoki ya, jadi kue berlapis ya, jadi bikinnya harus dengan cinta ya. Kalau kuenya cuma ngejar omset doang jadinya seperti itu tuh, yang murah-murah yang dijual di jalanan, yang seret kalau dimakan ya. Oke, ini loyang, ini lapis ke berapa? Ayo. Tuh, yang masnya di sini udah jawab. Bu, pinter loh. DC Lover cerdas mas. Jangan salah. Ya, ketiga ya. Kepingin duduk di sofa kayak Cinensi itu enak banget. Cinensi duduk di sofa nontonin Diana ngelapis sampai encok pegelinu. Wah, ada bantal lagi Cinensi mah. Enak banget. Iri, aku iri. Enak ya? Aduh. Oke, ini lapis ketiga. Masnya sampai ngantuk semua. Gak apa-apa mas, emang ini perjuangan biar tahu ya mas ya. Kalau videografer mah udah tahu. Tapi puas makan lapisnya ya mas. Si Nurul sampai WA tuh, terima kasih. Nah ini lapis keempat ya. Lapis keempat ya, tuh aku kasih topping. Nah ini kan udah habis dikasih lapis keempat, dikasih topping ya. Iya Cinensi, nyantai aja kali, nggak apa-apa. Novita kenapa ketawa? Ngetawain saya nih, baper nih. Nah ini yang coklat ya, lihat kasih feelingnya gitu miring ya, nggak lurus. Kalau lurus nih kepotong pas yang dipilihnya nggak dapet. Nah itu kejunya, nah tuh ya, puitin aja langsung, nggak usah takut, tekan aja ke bawah ya, nggak usah ngambang-ngambang. Jadi bagi 4 gitu ya. Itu Biscoff. Walaupun gak terima pesanan, setidaknya sekali seumur hidup harus bisa buat lapis legit loh ya. Ini kan juga buat ada tradisi Indonesia juga nih, yang diadaptasi dari Belanda ya. Oke, kita oven lagi seperti biasa. Nah tuh ada yang gembung, pencet sebelum jadi coklat supaya nggak korengan ya. Tuh ditekan-tekan lagi. Berarti sekarang habis ini lapis keberapa? 5. Salah, masnya ngantuk. 5 ya, betul. Itu aku biasanya ngitungnya balik ke 1 gitu ya. Itu direct message semua. Enggak ya? Oke. Jangan direct message, nggak kebaca sama teman-teman ya. Tuh aku tekan-tekan sampai dia lurus tuh. Tapi nggak maksa ya nekennya ya. Nekennya biasa aja. Oke. Lagi balik ke lapis pertama ya. Kita sepakat ya, habis filling lapis pertama. Tuh ya. Perhatikan lapisnya kan tambah naik ke atas nih. Berarti tambah deket sama api dong. Awas ya. Tuh. Udah mulai gelembung ya.
Nah, tuh. Pencet-pencet. Nah, ini yang korengan tuh, yang korengan kayak gitu. Tuh, ya nggak masalah sih korengan gitu, cuman ya nggak enak liatnya aja. Ini yang kedua ya. Tuh, udah di skincare lagi nih. Yang butuh skincare tinggal save-nya. Panas soalnya. Oke, ini yang ketiga. Nah, habis ini kita filling nih. Ini kan ketiga nih kan. Filling. Jadi layer keempat, terus layer ketiga, terus topping ketiga. Tuh, lihat, ada filling nih, percaya nih. Alright, tuh filling lagi kan prunes-nya. Nah, aku jadi tahu dong letak prunes-nya di mana karena aku lihat stiker birunya ada di sana tuh, sebelah sana tuh. Kalau nggak ada stikernya bingung ya prunes-nya di mana atau kejunya di mana gitu. Ya. Nah, itu coklat. Oke, sampai sini paham semua nggak? Paham ya, siap. Pinter. Oke. Jadi yang makan nggak parno ya, karena udah dipotong, nanti ngambilnya tinggal sama garpu atau sama tusuk gigi aja gitu. Jadi kita nggak terkontaminasi gitu. Bikinnya juga lebih cepat ini ya. Oh ya, sampai coklat gitu tuh. Ditekan lagi. Jangan pucat loh ya, harus coklat supaya garisnya terlihat jelas. Nah tuh ya. Jadi nanti cake ini akan dibagi 4 ya, jadi sesuai dengan fillingnya. Oke, kita balik ke layer pertama ya, bener ya? Tuh, layer pertama ada yang koreng tuh. Ini layer kedua. Terus nanti layer terakhir itu topping, terus selesai. Terus pulang. Videografernya yang pulang. Kitanya enggak. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai sampai di topping, nah aku ada kebiasaan yang agak berbeda ya. Ntar aku tunjukin. Nah, itu ada gelembung, dipencet. Nah, ini layer terakhirnya ya, tuh dikasih topping. Ingat, untuk topping ini agak di oven aku itu agak tricky. Jadi kalau di oven ini, ntar lagi kita lihat ya. Siap-siap nanti ya Mas ya, siap-siap matiin video ya, siap-siap dulu. Soalnya ini apa? Tricky. Nah, ini topping ya, udah di topping ya, habis ini selesai. Cepet ya. Ini Oreonya itu kremnya aku ambil, nggak aku pasang, tapi kalau mau pakai juga nggak apa-apa ya, tapi kalau aku nggak, jadi kremnya aku buang aja. Tuh. Mau pakai yang Oreo gede juga nggak apa-apa, nggak masalah sih, tapi kalau aku lebih suka yang kecil, jadi pas satu-satu gitu ya. Oke, itu biscoffnya. Terima kasih Misaela Natania, you are the best. Nia itu ya. Nah, ini perhatiin baik-baik videonya sama suara saya. Ini api atas tetap ya. Terus dilihat sampai dia nggak terlalu coklat. Ya, seperti itu. Aku akan pindahkan raknya ke tengah. Lihat, ini ya, udah agak coklat muda gitu ya, tapi nggak sampai coklat banget. Ke rak tengah. Biasanya aku puter-puter ya, jadi kalau oven apapun mau rata kayak apa, kita harus tetap puter-puter ya. Lalu, nih ya, pindah ke tengah tuh.
aku akan setting dia api atas bawah. Jadi aku akan oven selama 15 menit. Kenapa? Supaya yang di pinggir-pinggirnya itu kan ada yang mentah tuh, yang jatuh-jatuh waktu kita ngusap-ngusap itu jadi matang ya. Terima kasih Anelim, Anda luar biasa ya. Lihat tuh, api atas bawah ya ini, 15 menit, lihat adonan cake-nya tuh naik tuh, lihat. Karena apa? Karena di bagian pinggirnya tuh ada yang masih mentah. Jadi dia bisa naik lagi. Nah tuh, setelah ini bukanya lihat, stop dulu mas. Cara buka ada beberapa. Yang pertama, ada yang nunggu dingin, saya nggak setuju. Karena apa? Ini kan mahal ya bahannya, saya nggak mau kehilangan pinggirnya. Karena waktu dikeluarin, loyang itu kan panas. Ada proses pematangan, yang jadi dia kalau dibiarin lama dia kering, akhirnya cekung. Setelah cekung dibuang kan pinggirannya, rugi berapa lapis kita, ya kan? Saya sih nggak mau gitu, tapi terserah ya. Nah terus biasanya kalau dibiarin 5 menit atau 10 menit dia akan renggang, pinggirnya copot sendiri. Nggak apa-apa, boleh itu, dibalik langsung. Jangan lama lagi, nanti dia cekung. Terus sudah gitu kalau dia panas-panas gini, sudah keluar dari ini panas, biarin sebentar ya. Diana buka langsung. Karena apa? Diana nggak mau kehilangan selapis pun gitu loh ya. Jadi terserah ya, pilihan boleh yang mana. Terus Diana balik ya. Diana kasih baking paper dulu supaya nggak lengket. Baking paper tuh dibalik, mau dibalik di loyang, mau dibalik di apa? Alas cake, pokoknya lurus. Dibalik dulu gini. Plak, perhatikan Diana. Terus udah gitu biarin sebentar 10-15 menit gitu ya, dibalik lagi. Tujuannya apa? Supaya rata atasnya, cakep. Kan sering lihat tuh lapis legit gini tapi agak gini ya, bener nggak? Lapis legitnya nggak datar lurus, bener nggak? Pernah lihat nggak? Sering ya. Kayaknya Everett in waiting room nggak bisa ketik ya kali ya. Bisa ya? Nggak ada yang ketik ya ini? Ini nggak denger Diana ngomong apa gimana nih? Denger ya? Hah? Nah, catat ya. Coba catat. Dicatat ya teman-teman ya, supaya nggak lupa. Nah, kan sering ya, lihat kalau misalnya lapis legit orang-orang itu, kenapa sih kau punya Diana bisa lurus blek kayak bata gitu? Pinter Susan Gunardi lagi catat, pinter, seweneng aku pe. Iku baru koncoku iku. Surabaya. Mantap ya. Jadi gini, ini cake ya. Ini cake lapis legit, ya lapis legitnya gini kan itu posisinya, ini topping ya. Itu kasih baking paper gini. Terus dikasih mau loyang, mau alas cake yang datar ini dibalik. Plak. Biarin dulu 10 menit ya. Sampai ya 15 menit gitu ya. Nah, udah gitu selesai kan? Dibalik lagi. Plak gitu. Jadi lurus, ini datar. Bagus. Kadang-kadang kan kita nemu kalau diperhatiin lapis legitnya tuh nggak gini, agak gini ya. Nah, karena dia cepet-cepet dibaliknya. Jangan terlalu semalaman juga, karena kalau semalaman juga ada yang ngomong supaya butternya turun. Nggak juga sih ya, kalau prosesnya bener nggak ada ceritanya butter turun ke bawah sih kalau udah mateng begitu ya. Tapi jadi lembab bagian bawahnya ya. Ini aku tunjukkan di video, tadi aku ngomong dulu supaya nangkep, baru aku ngomong di video ya. Diperhatiin videonya, sudah siap, catatnya selesai, tunggu lagi nyatet mereka. Kalau sudah kasih tahu ya, nggak apa-apa, nyatet dulu. Nggak apa-apa, yang lainnya masih belum tuh, masih nyatet. Sudah? Nyatetnya teman-teman? Kalau sudah ketik ya. Oh, itu ada di situ. Itu Jason Martono tuh itu kayaknya bukan Jason Martono itu. Ci Evelyn. Bener gak? Wah, halo darling. Itu bulet carpo aku itu. Bulet carpo aku yang paling keren di Semarang. Catat dulu. Oke, nanti ya aku ya, nanti ya, oke, sip. Ntar lagi kasih tahu kamu ya aku aja. Nah, oke. Itu apaan sih? Oh ada. Sudah nyatetnya teman-teman?
Nggak apa-apa ya, lama aja lapis legit Diana juga nggak apa-apa. Coba sekali ini aja ya, yang Hiketsum kali ini sangat beruntung. Ilmunya serat banget dan Diana kayaknya males mau bikin lagi ya. Jadi simpanlah sebagai harta warisan ke anak cucu. Oke, lanjut ya. Mas, lanjut Mas, mau balik. Nah tuh, lihat. Ini aku kasih penekan sedikit karena ada yang gembung ya. Ini boleh enggak ya. Kasih butter dikit atasnya biar moist supaya nggak kering katanya. Ya oke. Kemarin diminta sama Kudev, kasih dong, aku suka butternya. Alright, oke. Nah ini ya. Karena setiap syuting ini ada tim pencicip, yaitu videografernya Mas Fian sama Kudev ya. Sama satu lagi Mas Raffi ya. Nah ini diiris pinggirnya nih, karena pasti panas, dia nggak akan terbuka. Kalau sudah 5 menit 10 menit dia renggang sendiri kok. Cuma ya aku pinginnya langsung aja. Kalau lapis lagi yang tinggi nggak boleh ya. Kalau yang tinggi nggak boleh ya. Kayak tinggi karena dia kan tinggi tuh, jangan langsung dibuka. Kalau yang pendek ini beda perlakuannya sama yang tinggi. Aku sih lebih suka yang pendek. Nggak takut gendut juga ya, makannya kecil-kecil. Asal 1, jangan 10. Nih dibalik tuh. Tuh. Udah, lepasin. Tuh. Jadi lepas tuh. Nah, tuh dibalik lagi tuh. Lihat lurus kan? Terus kita bagi 4. Nah, itu pisaunya lihat, aku pakai yang gerigi ya. Kalau kalian biasa pakai yang lurus, ada juga kan lurus yang tajam banget. Nah, tuh teksturnya bagus banget ya. Lihat seratnya bagus banget. Maksudnya itunya garis-garisnya tegas. Tuh, lihat. Cantik kan? Tuh, perjuangan tak sia-sia ya. Itu yang coklat. Nah, biasanya aku susun di kotak seperti ini. Nanti yang makan tinggal ambil aja. Ya, pakai tusuk gigi atau garpu kayak makan buah gitu. Nah, selesai sudah untuk lapis legitnya. Nah, ini kotaknya beli di mana? Nanti bisa tanya ke Dev, itu ada kayaknya, siapa ya Dev ya? Halo. Iya. Ada nanti tinggal WA aja. Tinggal WA aja, tudusnya itu tangannya Mas Fian, bukan tangan saya. Gede banget. Selalu jadi perkasa. Makasih. Kalau teman-teman ada yang jualan dus, Iya. juga Ya nanti kalau di IG, tapi masih saya sudah tanya Anelim ya. Kosong tah? Enggak. Beli di mana tuh Anelim? Ada di Queen Bee ya kita belinya ya. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang jualan dus, bilang dong ya. Jadi kita bisa referensikan ke teman yang lain. Ngopi ya. Oke, sebelum sesi tanya jawab, aku stop dulu. Aku mau ngomongin sesuatu. Ini ada program dari manajemen. Kemarin Kodif lagi malakin keju Emina supaya kasih hadiah ke 5 pemenang. Nanti ada freeze and smile. Freeze and smile tuh jadi kita semua diem gitu, silap gitu, terus siapa yang capture kalau kita semua gini? mereka capture jenengan. Oh, tapi banyak teman gitu ya. Kalian capture, udah gitu, di-upload di mana nih? Nggak jelas. Di story. Story apa feed? Boleh lah story, mention. Di feed ya, nggak story aja ya. Story boleh, tapi harus di feed karena nanti pihak dari sponsor mau lihat gitu ya. Nanti harus mention ke Chef Diana Cahya dan Emina Cheese ya. Di feed ya, sama story ya dua-duanya. Jangan di private supaya bisa dilihat sama sponsor. Nanti sponsor akan kirimkan 5 hadiah ke pemenang. Jadi tahu ya, freeze and smile ya, ngerti ya. Jadi nanti kita foto bareng gini, diem, misalnya ada Diananya gitu. Kita nggak usah pegang ini kali, pegang ya gini. Ya udah gini ya, gini gitu, nanti freeze and smile. Sekarang sekarang boleh ya, supaya 5 pemenang sudah dikirim, di capture. Jangan lupa mention Eminaci sama aku. Aku pingin follower aku atau murid aku dapat hadiah. Apa? Kebalik ya? Ya Tuhan, kebalik. Oke, aku tuh suka malakin perusahaan ya supaya mereka kasih hadiah. Ini ganggu aja kecakapan gue. Oke, 1 menit boleh ya? Tar dulu, tar. Ini susah. Dua aja. Inilah ya, inilah. Udah di freeze and smile, udah di capture, sudah di upload. Yeay, Susan Gunadi cantik banget. Mereka loh bisa di capture loh Mas. Ya. Iya tuh Mas. Sudah, iyalah boleh lah. Jadiin 1 frame ya. Nah, terus kalian
Sudah selesai screen capture semuanya. Cis untuk Evina. Ayo Cianti. Jangan diem aja, mau hadiah kan? Sip, semuanya sudah capture, udah Mas? Udah ya. Oke, kalau sudah, Masnya udah capture? Udah. Nah, jadi teman-teman sekarang aku akan freeze and smile begini. Ada Eminanya ya. Nah, kalian boleh capture. Nih, aku 20 detik aja diemnya. Silakan kalau mau di capture atau di-upload nantinya. Udah? Sudah ya? Sudah, oke. Nanti di-upload ya di feed kalian sama story ya. Terus di tag ke Emina Cis sama Chef _ Dena Cahya ya. Jadi biar sponsornya lihat, nanti hadiahnya 5 pemenang akan dipilih, akan dikirim ke alamat masing-masing. Enak kan? Enak ya, Melisa Kusnadi. Hai Cin. Terus udah gitu, aku juga mau info satu lagi. Aku akan bagi-bagi uang sebesar 2 juta cash untuk 3 pemenang ya. Total 2 juta cash ya. Videographer di sini boleh ikut, siapapun Kodev juga boleh ikut, itu dari aku. Dan kupu-kupu. Jadi nanti aku akan bikin tutorial, banyak pada minta tutorial, ini cash ya. Aku pingin murid-murid aku atau follower aku yang menang, kepinginku ya. Tapi nanti kan panitianya dari kupu-kupu, tapi tolong ikut serta karena aku pingin hokinya atau berkahnya jadi milik kalian ya. Berkah di tahun baru ya. 2 juta untuk 3 pemenang, totalnya 2 juta. Itu kalau nggak salah juara satunya 1 juta ya. 1 juta, juara 2-nya 500, juara 3-nya 500 ya. Jadi ya lumayan lah. Nanti aku akan upload di YouTube channel aku tutorial ya bikin sweet delight yang sweet apa sih kemarin? Sweet Violeta dessert yang seperti aku lihat di feed, yang gampang banget buatnya. Itu kalian harus buat, upload sebanyak-banyaknya ya, sebagus-bagusnya biar dapat uang tunai. Jadi bukan produk aja, uang tunai. Oke? Keren ya? Ya, because I love you. Aku cinta follower aku cinta murid-murid itu, aku minta uang. Uang dong gitu. Jatah gue dipotong, jatah Kodev dipotong ya. Itu gajinya Kodev aku minta 2 juta, aku makasih. Aku nggak mau produk ya. Aku maunya duit aku dikasih ke follower aku. Ya udah, gaji habis sebulan 2 juta. Kita makan Indomie ya, Bro. Oke, siap ya. Udah jelas untuk pengumumannya ya. Nanti jangan lupa diikutin ya. Cinensi jangan patah semangat ya Cinensi ya. Merdeka Cinensi. Oke, sekarang sudah selesai ya untuk itunya. Boleh buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Ya. Coba di stop dulu. Vivo 1920 ya, nggak apa gitu Mas. Maksudnya komennya naik terus tuh, aku nggak bisa baca. Nggak, maksudnya ke atasin. Aku nggak bisa baca, maksudnya dia kan naik terus tuh Mas. Aku nggak bisa baca gitu. Udah ke bawah dulu. Bawah. Nah itu tuh komen-komen baik begitu tuh harus di capture Mas. Itu saya suka dipuji soalnya. Ya. Oke. Nen, bedanya ada namanya Nen, nggak direct message nggak dibaca ya? Iya. Ada Sudi Herawati tanya tuh, chef ukuran potongannya berapa senti? Berapa senti tergantung kemasan yang kamu pakai. Kalau kemasan kamu kecil kan ada lagi tuh kotaknya. Jadi aku nggak mematok kamu potong berapa, ya ukur sendiri mau berapa senti tergantung kemasan. Kemasan pun juga nggak harus kotak begitu. Misalnya aku nggak mau dia naik kotak, aku sekarang musimnya pakai yang seperti ini, tolong diambilin tuh yang tepatnya itu masker coklat. Nah. Aku maunya kotak-kotak milenial yang kayak gini-gini, dibuka doang, udah gitu dimasukin ya terserah mau potong berapa, ya. Jadi itu aku nggak matok kamu berapa, itu hak kamu. Saya minum dulu ya, itu hak kamu ya. Jadi berapa senti nggak apa-apa ya. Terus ke bawah, Mas. Komennya udah dibaca, bawah. Terus stop. Anelim ya. Untuk loyangnya setelah dipoles diberi baking paper, dipoles lagi tidak, Chef? Aku tadi bilang baking paper yang anti lengket, berarti nggak usah dipoles ya. Ya.
Pakai yang anti lengket ya. Clear ya di sini ya. Oke, next. Terus yang direct message nggak bisa kebaca ya, jadi yang dibaca teman-teman. Chef, level terakhir api bawah berapa derajat? Itu cuman sama ya, aku di sini. Ini di sini sama, di sini sama, jadi nggak ada api atas api bawah. Yang kalau yang ada sih terserah sih, tergantung dari kamu. Biasanya bikin cake berapa suhunya kamu? Siapa nih tadi namanya? Enggreni ya, Enggreni Pratiwi biasanya berapa? Kalau misalnya bikin cake 170, 180 ya boleh dipakai untuk api atas bawah. Karena kalau api atas bawah itu nggak sepanas untuk pakai satu api doang, ya. Jadi kalau Diana pakai ini sekitar 170, 180 kemarin ya di video ya ada ya. Itu kita pakai itu kita oven selama 12 menit. Kalau yang oven giant yang gede 15 menit. Jadi tergantung ovennya, sekitar itulah, kayak bikin bolu biasa, bolu cake biasa gitu, supaya pinggirnya mateng aja ya. 12 menit sudah cukup lah itu, nanti cake nya tuh akan agak naik gitu ya. Oke, ntar mas. Terus enggak yang direct aku enggak bisa baca. Terus Lina Teresia, Chef DC cetar apa suaranya cetar. Kalau tidak ada gelembung yang ditusuk, tidak apa-apa, oven dibuka tutup. Enggak apa-apa ya, Lina ya. Mau olahraga buka tutup, ye gitu ya. Boleh, jadi bias terak ya, boleh, nggak apa-apa, ya kan? Boleh ya, jadi nggak apa-apa. Tapi jangan main buka tutup gini terus, suhunya turun. Nanti kamu nunggunya tambah lama. Kalau tunggu lama, pertama bikin lapisnya nggak kelar-kelar. Kedua, jadinya lapisnya jadi kering dong. Buka tutup kan suhunya turun ya. Kalau nggak ada gelembungnya ya nggak apa-apa, nggak perlu ditusuk. Ngapain sih kalau nggak ada masalah, cari masalah ya nggak? Oke, Melisa Kusnadi, pinggiran loyang dioles lagi, chef? Enggak ya, aku nggak ada video ngoles-ngoles pinggiran loyang ya, jadi nggak boleh dioles ya pinggirnya. Terus kalau ovennya, oke nih Henny minta diulang waktu keluarkan kuenya nanti ya setelah akhir acara aja, silakan ya mas, nanti daripada mengganggu peserta yang lain yang lebih penting nanti bisa ya mas ya di rewind yang bagian itu doang ya. Minta tolong sama masnya. Kalau ovennya khusus untuk lapis gimana? Jian Mariani, kalau punya untuk kartus lapis kamu berarti memang sudah expert dong di bidang lapis legit. Itu malah lebih gampang ya, apinya hidup ya. Tinggal diambil aja sorok, dorong kan, sesuaikan aja sama laci, oven lacinya, tanya sama yang jual. Nah Diana nggak punya terus terang karena bukan pedagang lapis ya. Jadi biasanya kalau kayak beli oven lapis legit itu cuma bisa bikin lapis legit ya, nggak bisa lain-lain ya. Jadi kalau mau beli gitu ya boleh pakai oven gas biasa, jadi kamu bisa bikin cake, kue kering. Kalau yang laci itu ya cuma bikin lapis legit doang ya, tapi nggak apa-apa, itu enak aja sih, kamu tinggal seret laci, pasang seret gitu aja ya. Tapi mau bikin lapis legit berapa sih setahun, berapa kali sih, masa tiap hari ya. Terus nah bagus nih pertanyaannya Nuri ya, Chef Diana lupa nih, bisa tahan berapa lama ya Chef? Bagus gini, kalau di suhu ruang ya dengan keadaan tertutup bagus, Diana kalau packing tuh ya, Diana tuh pakai kayak vakum gitu ya, di vakum itu biasanya tahan 5-6 hari di suhu ruang dengan kondisi penanganan yang higienis. Jadi Diana tuh kebiasaan kalau habis bikin apa itu sarung tangan tuh ganti berkali-kali, jadi bukan cuma sekali. Kalau sekali kita pegang ini kan jadi kotor ya kan, jadi harus ganti terus sarung tangannya. Jadi Diana memang stok sarung tangan, jadi setiap ganti, tanya nih masnya video ya, saya berapa kali ganti kaos tangan. Jadi habis kita bikin kita habis bake nih, kan kita pegang loyang nih kotor kan, kita ganti lagi sarung tangannya. Pada saat packaging harus menggunakan sarung tangan, karena apa, tangan kita nih kan walaupun bersih, kalau sudah mateng kayaknya nggak layak ya untuk pegang makan mateng pakai tangan. Setuju nggak? Saya ya. Ya kalau saya sih nggak suka gitu loh. Tapi ya terserah ya. Kalau masih mentah mungkin kita mau teksturnya nanti matang ya boleh. Tapi aku tetap lebih suka menggunakan sarung tangan dengan diganti berkali-kali.
ya. Jadi kalau misalnya dia tangan telanjang, apalagi dengan lapis legit yang oily begitu, lekas jamuran nantinya. Jadi pakai sarung tangan lah, nggak murah kok sarung tangan plastik itu, ya. Apalagi zaman pandemi gini supaya nggak parno nanti yang beli, ya. Seperti itu ya, Tina. Oke Tina, Tina. Lihatnya kayak mau bunuh, ya kayak gitu. Terus kalau di freezer dia bisa bertahan bulanan. 1-2 bulan dia bertahan asal ditutup rapat. Tahu plastik ya, plastik yang buah, yang gulungan, tahu ya? Tahu ya? Itu kan food grade pasti ya. Dipotong ya, dimasukin situ. Jangan di cling wrap karena cling wrap itu kan ketat ya. Takutnya nanti lapis legitnya kan lemes tuh, takutnya nanti penyok gitu. Tapi jangan dipotong dulu kalau dia nasaranin. Udah dalam keadaan gitu supaya pertama nggak ngabis-ngabisi tempat. Iya nggak? Iya nggak? Kedua supaya dia lebih tetap padat gitu moist. Jadi nanti setelah mau dijual besoknya baru potong nih. Nah, cara ngeluarinnya dari freezer jangan gegabah. Jangan waktu kayak batu, tuh kan kayak batu tuh di freezer. Langsung ditarik aja biasanya plastiknya. Ya, kulitnya copot saudara, tolong ya. Jadi diamin dulu 15 menit sampai dia agak lunak, buka plastiknya. Udah gitu ada tahu cooling rack. Tahu cooling rack teman-teman? Tahu ya? Cooling rack tuh yang bawahnya bolong-bolong. Kalau nggak punya kamu bisa pakai punyanya oven kamu aja kayak gini. Jadi itu lapisnya ini ya, kan beku nih, dibuat plastik. Buka plastiknya taruh di sini. Jadi bawahnya ini kasih aja kalau nggak ada kakinya kayak gini, kasih aja kaki gini, mentega kiri kanan supaya apa embun-embunnya itu nggak ngelekep, bahasa Jawanya ngelekep ya. Apa sih, ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Nah supaya dia kering. Jadi kalau yang bikin jamuran tuh waktu basah. Jadi kalau mau bikin dari sekarang monggo taruh di freezer ya. Jangan taruh di chiller ya. Kalau taruh di chiller yang jadi kering, jadi keripik ganti semuanya ya. Jadi taruh di chiller, apa di freezer. Di freezernya itu pun Diana biasanya setelah di plastik Diana masukin lagi ke donatsu. Donatsu yang kayak Tupperware yang gede, dia masukin lagi di situ. Terus jangan sampai campur sama macam-macam makanan karena lapis legit itu kan produknya dairy, ada butter. Butter ini menyerap bau. Maria minta dong makanannya. Makan sendiri, tawan loh. Ini ya, ini menyerap bau. Jadi kalau freezer memang freezer harus tertutup rapat, jangan dicampur dengan bahan-bahan makanan yang berbau. Misal durian, pete, terasi nggak boleh. Ya, paham sampai sini? Oke, oke ya. Jadi sudah tahu ya sampai berapa lama ya? Udah kejawab ya tadi ya. Oke, duri ke bawah mas. Terus udah kejawab. Stop. Dari Nancy tanya harga jual untuk di resep di sini berapa? Nggak bisa ngomong harga jual. Itu tergantung lagi. Setiap kelas Diana selalu bilang untuk makanan itu normalnya 2 kali sampai 3 kali dari biaya yang dikeluarkan. Jangan lupa tenaga kamu juga dihitung. Kamu mau menghargai tenaga kamu seberapa? Ya jangan cuma bahannya doang, gojeknya. Ya kan? PP-nya, capeknya, pusingnya, skincare-nya harus ada itu kosnya. Makanya lapis legit jangan dihancurin harganya, nanti rugi ya. Ada harga pasti ada kualitas. Kalau yang punya Diana pasti bagus karena butternya 100%. Ya, mau berapa? Ini Wisman kemarin beri 150.000 ya. 150.000 nih, segini nih. Mau jual berapa? Ini kalau aku pakai 290 gram ini 454. Berarti hampir 60%-nya. Ini Wismannya. Gojeknya berapa? Saya nggak keluar-keluar loh, takut ya. Ayo, ya. Jadi dihitung seperti itu, ya. Oke, terus lanjutnya next. Next, tar dulu stop. Terus next. Ini ya, jangan direct ya, direct saya nggak bisa baca ya. Lindawati, tadi saya sudah bilang, ya, Chef garis-garis miring fillingnya searah dari lapis bawah sampai ke atas atau gak apa beda arah. Miring pokoknya, mau beda arah ya nggak apa-apa, tapi jadinya agak aneh. Beda arah, kalau bisa lurus ya, jadi cakep gitu loh. Satunya gini kayaknya
ruwet gitu loh, tapi ya nggak apa-apa sih, pokoknya miring ya. Kalau Diana sih orangnya kan teratur, lurus 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 gitu ya. Boleh ya, kalau cuman nanti kelihatannya tuh di feelingnya tuh nggak, kan kalau Diana buat kan Lindawati ya, kalau Diana buat aku lihat kamu loh. Kalau buat kan kalau lurus gini kan miringnya gini terus ya, paham ya, jadi kan feelingnya kelihatan gitu, tapi kalau kiri kanan kan berarti satunya di sini gitu, pokoknya miring ya. Kalau lurus takutnya waktu kita kepotong di feelingnya nggak dapet, ada di pinggirnya gitu ya, jadi supaya yang tengah dapet juga jadi harus miring ya. Nah, oke. Terus Tina, chef lapisan semakin tinggi harus dikecilin nggak? Aku nggak dikecilin ovenku ya, pokoknya acuannya 5 menit ya. Kalau orang dulu bilangnya antara 5-6 menit. Diana kemarin bikinnya selalu 5 menit, kecuali oven kamu otomatis, kalau punya yang persis kayak punya Diana gini otomatis dia pada, tadi aku bilang di awal ya, pada titik tertentu apinya mati karena suhunya udah kecapek yang kita mau. Nah itu kamu lihat tuh, dilihat tuh elemennya sudah hidup nggak ya, apinya merah biasanya warnanya. Nah makanya kalau lama nggak matang-matang ya karena itunya belum hidup, biasanya dia hidup beberapa detik gitu loh ya. Oke, oke, yuk ke bawah. Terus top adonan simpan sari, dan dari itu mah yang dia bersama apa, butter aja ya Yureska Savitri. Kalau yang mau disimpan di kulkas butter aja deh ya, butter aja ya, nggak semua ya. Terus kayaknya semua udah terjaya ya. Stop. Sutanta tanya, gula halus itu caster sugar atau icing sugar yang biasanya buat buttercream? Gini, gula halus itu ya, caster sugar itu bukan gula halus loh. Caster sugar itu berpasir. Caster sugar adalah gula pasir yang butirannya kecil. Kalau gula halus ya gula kayak tepung. Biasanya icing sugar atau gula halus biasa boleh dipakai di lapis legit. Tapi bukan gula donat. Karena ada lagi gula tepung, gula donat kan, itu cuma buat dusting. Manisnya berbeda, gula pasir itu lebih manis dibandingkan gula halus. Ya aku pakai gula halus, mereknya ada ya, siapa tahu merek yang lain lebih manis, makanya aku kasih merek yang aku pakai. Siapa tahu aku pengen tahu gimana sih lapis legitnya DC itu, katanya enak-enak mana sih. Nah jadi aku supaya nggak ada dusta ya, jadi aku sebutin merek. Mau pakai merek lain silakan. Yuk lagi bawah. Terus Tar. Siapa nih? Coba kata sedikit. Top Erna ya. Kalau pakai Giant 170-an suhunya yang terakhir ya? Iya, yang terakhir 170-an. Yang terakhir kan yang 12 menit sampai 15 menit tuh iya 170-an. Kemarin aku pakai Giant Oxon ya. Terus Bentar Mas. Ini banyak yang minta diulang, yang itu balik ya nanti ya. Ya yang balik nanti diulang ya terakhir ya ntar. Kalau api tidak bisa nyala. Siap, kalau api atas bawah tidak bisa nyala bersamaan bagaimana? Evelyn Wijaya, nggak apa-apa. Kamu maksudnya tanyanya yang mana nih, yang terakhir? Yang terakhir yang 15 menit. Nggak apa-apa, pakai aja kayak kamu bikin bolu. Kamu bikin bolu gimana? Kan cuma ngeringin pinggirnya kan? Ya udah, hidupin aja api bawahnya supaya kering aja ke atas. Kalau atasnya kurang coklat ya dicoklati pakai api atas. Kan terakhir aja kan. Sebenarnya orang-orang sih nggak pakai kayak gitu, tuh Diana sendiri aja. Diana kepingin dia tuh volumenya lebih moist dan lebih naik gitu loh. Tapi terserah. Selama ini nggak, jarang banget ya yang profesional ngajarinnya kayak gitu. Itu cara Diana. Karena pengalaman aku ya, kalau nggak digituin tuh pinggirnya tuh pasti masih mentah. Coba deh jilat kalau nggak percaya, berasa nih. Lidah saya kan agak sedikit lidah yang unik nih, jadi kalau jadikan juri tuh udah dredeg dulu soalnya cerewet ya. Tepungnya nggak matang tuh berasa. Tapi kan nanti dipotong chef, ya terserah kamu. Kalau aku sih kepingin tetap dimasak, nanti volumenya juga akan bagus, lebih naik lagi, jadi adonannya lebih moist. Itu aku ya, karena gini loh,
orang dulu mungkin pengalaman buat lapis legit, tapi ilmu pengetahuan ini terus berkembang. Ya, saya pun akan belajar dari yang lebih muda nantinya. Ya, tambah ke sini, lebih muda, orang lebih pinter. Jadi kita yang sudah tua-tua, kalau saya semi tua, kalau kalian juga semi muda, jadi kita maulah belajar sama yang muda. Ya, sekolah chef sekarang sudah berbeda. Di zaman dulu saya dulu sekolah chefnya mungkin kayak gini. Sekarang chefnya sudah berubah lagi, teknologi baru, produk-produk keluar baru, ya. Ada yang keluar macam-macam pengempuk baru. Nah, harus belajar sama yang junior. Jadi boleh kita dengerin yang lebih tua, emak-emak kita, saya dengerin caranya. Tapi saya boleh dong untuk modif sesuai dengan selera dan kebutuhan saya, ya. Jadi nggak harus yang tua. Misalnya saya lebih tua nih dari kamu, ya. Saya angkatan 80-an, ya. Nah, mungkin ada di sini 2000 atau berapa masih kicik-kicik ya. Mungkin mana Mas? Teman-teman kok hilang, Mas? Saya lagi suka lihat mereka nih. Lagi kecil mungkin ya. Oh ya, mungkin Chef Diana aku lebih sukanya begini. Waduh, hebat, bagus ya. Itu harus diakui gitu loh. Jadi saya belajar dari mak saya terus dulu, nggak akan nemu lapis legit yang kayak gini. Karena jarang banget loh yang setahu aku ya, jarang banget yang ngajarin terakhir kalinya untuk yang kuno ya. Jadi kalau aku sih gitu, jadi nggak apa-apa lah, kita modif, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, selera ya. Oke, next. Stop, yang direct aku nggak bisa baca ya. Terus Mas, bentar. Lina Indriana Cih pakai SKM biar apa ya? Bisa di skip ya, biar lebih gurih. Kan SKM tuh gula, bukan susu. Gula tapi aroma susu. Kalau kamu nggak mau ya skip aja. Skip aja, tapi ingat penambahan gulanya ya, nanti takutnya nggak manis. Jadi gini ya, kalau misalnya buat resep, kamu belajar sama siapapun gurunya, cobalah seperti gurunya. Kan dia nyiptain resep kan, dia modif resep ya. Kalau nggak cocok, rubah sendiri. Ya, karena kita nggak bisa maksain selera kita loh. Mungkin orang suka selera kita, tapi Diana semua bilang lapis legitnya enak. Belum tentu nih, sepupu saya nih umurnya 15 tahun, makan lapis legit, nggak akan doyan. Karena apa? Nggak pernah gue rasain kayak gini. Gue tanya Red Velvet, oke, Union, oke, fine, beda. Ya, saya sendiri pribadi nggak suka kok lapis legit, jujur. Cuma ya mau makan, karena harus makan. Kalau kita lagi Imlek kan harus makan, ya kan? Enak lapis legit, enak. Tapi aku lebih suka lapis Surabaya. Nah, mau apa? Mau bilang nggak enak? Enak lapis legit, tapi kalau nggak doyan mau gimana? Jadi silakan balance, kita nggak bisa maksa orang suka produk kita, ya, kayak gitu ya. Oke, terus apa lagi? Bawah. Tantar. Apa bisa untuk lo yang Sudi lagi ya ini ya. Sudi ini kayaknya sangat curious dengan lapis legit nih ya. Jadi dengan teknik mix topping apakah bisa untuk loyang yang tinggi? Bisa ya. Cuma tadi tuh Diana bilang jangan langsung dikeluarin karena dia kan tinggi tuh. Dia perlu rangka yang kuat, harus dibiarin dingin dulu. Lama itu dingininnya 5 jaman ya, karena kan tinggi. Kata aku sih, aku nggak suka buat yang tinggi, terlalu buang waktu. Apalagi kayak yang pandemi sekarang tuh orang pada takut ya. Yang mau ngiris siapa? Nah, yang ngiris nih OTG nggak? Nah, jadi gitu loh. Jadi mending yang kecil-kecil gitu aja lah. Itu makanya dibuka kelasnya yang inilah. Lagian nggak buang waktu kalian lah. Kalau buat tinggi boleh lah, buat yang tinggi ya. Nggak apa-apa, sama, tapi ingat jangan langsung dikeluarin. Kalau dikeluarin ambiar nanti karena berat. Ya, harus sampai set dulu butternya, kondisi rangka cake-nya ya. Bisa, yang tinggi bisa ya. Terus, next. Tantar. Terus, step. Terus, sudah ya, semuanya sudah ya. Sudah terjawab ya, selesai ya. Coba ke bawah terus Mas, saya cuma lihat sekilas ya. Jangan cepet-cepet dong, mata saya jadi ini. Oh ini nih, Mariati, Chef Adona boleh pakai rum? Boleh pakai rum, lebih enak. Tapi teman saya banyak yang muslim, saya nggak pakai rum. Saya di sini bahannya halal, kecuali Baileys. Baileys pun aku nggak pernah pakai, itu hadiah Natal. Ya, saya menghargai kaum teman saya muslim, sahabat saya banyak yang muslim, jadi nggak ada rum di sini. Tapi pakai rum memang lebih enak, tapi nggak boleh yang muslim ya, karena mengandung alkohol nih, Dina kasih tahu nih ya. Jadi nggak boleh ya. Nah, yang ini sudah enak kok. Kalau pakai rum memang rasa aromanya tuh lebih khas memangnya. Nah, ini nih ngomong-ngomong masalah rum. Tahu nggak sebenarnya spikuk itu apa? Kalau ngomong yang nggak halal ya, spikuk nih sebenarnya itu loh, daging babi itu loh. Daging babi itu kan berlapis tuh. Tahu kan? Sam-samnya yang orang Chinese di sini. Nah, itu artinya spikuk.
bukan itu. Iya, Mbak Kalista bener, browsing deh. Sebelum ngajar tuh dalamin materinya. Nah, untuk orang Cina apa? Itu adalah rejeki karena berlapis-lapis. Nah, itu asalnya gimana sih, Diana? Itu Belanda buat ya, tuh diadaptasi sama orang sini, orang Cina. Tuh di Palembang juga ada namanya lapis nanas. Ya sama itu. Sebenarnya tuh artinya adalah lapisannya daging babi itu berlapis-lapis. Aslinya tuh itu. Spikuk tuh artinya. Bukan bumbu lapis legit, bukan. Lapis legit ya lapis legit. Lapis legit tuh ya terdiri dari berbagai macam rempah gitu ya. Oke. Yuk. Bentar aku mau ngomong nih dari tadi ke atas, Mas. Lina ya tadi tanya kan, Cep kalau pakai overlisting pakai elemen atau sampai suhu yang diinginkan lalu mati harus bagaimana? Ya biarin aja, nanti juga hidup matinya cuma 3 detik. Mau ngapain? Buka tutup udah diemin. Kalau dibuka tutup ya mati terus. Orang elemennya juga nggak mati terus-terusan kali. Ya, 3 detik, 10 detik ya udah selesai, hidup lagi detik kok itu. Lagian tuh nggak panas ya, jadi cuma dia tuh panas untuk matengin itu cake-nya. Cuma warnanya kan jadinya kan kurang coklat kan, karena kan apinya kan cuma suhu doang, cuma panas ya, ngerti ya. Jadi waktu elemennya tuh hidup, panasnya dia membakar kulitnya di coklat, udah mateng gitu, cuma nggak coklat. Kalau nggak coklat, nanti jadinya kalau lihat kalian browsing deh. Kalau kelihatan layernya nggak jelas, itu berarti dia, waduh 5 menit langsung diambil sama dia. Belum coklat, kita mau warna coklat dong, perlapis supaya ada garisnya, ngerti ya? Jadi garisnya itu karena dari coklatnya kulit cake-nya ya. Uni Santi ngerti, jangan makan terus tuh, makan terus dari tadi nggak dengerin lu ya, awas lu ya, message tanya lu ya, makan aja ngunyah ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau mau jelas garis-garisnya ya Mbak Sarah Melina ya, mau cantik ya, aduh kok cantik banget, itu semua bisa buat Mbak Sarah. Cuman itu harus coklat supaya ada garisnya kan? Ya Mbak Sarah ya. Kalau nggak ada garisnya jelek lapisnya. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Pernah mengalami dulu sotoy. Nggak mau dengerin katanya mak, udah mateng nih mak, udah mateng. Akhirnya ya udah mateng. Pasti iris pucet semua kayak nggak ada lapisan. Dilihat-lihat jelek banget ya. Jadi harus ada garis ya. Saya juga pernah gagal loh, sering gagal. Makanya saya adain kelas ini supaya kalian nggak terlalu gagal ya, nggak terlalu gagal kayak saya ya. Jadi harus latihan, practice make perfect ya. Oke. Ini ada Rizky Ananda, Cep walaupun ganti dengan kismis bisa. Kok jarang ya nemuin yang kismis ya? Bisa sih, tapi kismis tuh lebih cocok ke lapis malang. Lapis malang yang cuman kuning, 2 lapis itu cocok. Tapi kalau lapis legit nanti kalau kismis tuh diiris nggak copot-copot ya. Bingung juga sih, nggak cocok sih ya menurut Diana ya. Bener nggak? Bener nggak? Teman-teman sepakat nggak? Oh sepakat ya, oke. Ya Rizky ya, nanti copot tuh Rizky, kan kayak kutil tuh. Tuh Rizky sama siapa sebelahnya? Kok kayak serem banget tuh pakai masker? Takut tuh, ngeliatnya kayak jahat banget ya kalau nggak dibuka. Siapa itu? Oke. Next. Bentar. Maksudnya butter dimasukkan 3 kali gimana? Kalau dimasukin semua langsung blek ke telur, nanti ngeratainnya lebih lama. Kalau lebih lama, telurnya lebih cepet apa ya, nggak stabil, mencair. Makanya 3 kali supaya ratanya cepet aja gitu loh. Mau dimasukin semua ya terserah kamu sih. Tapi nanti ngaduk di luarnya lebih susah. Kalau aku sih lebih suka 3 kali pengocokan supaya rata. Itu aja sih, simple sih ya. Yuk, stop. Kalau bikin yang tar. Stop dulu. Atas dikit. Chef, kalau bikin Anggreni ya, Anggreni Pratiwi ya. Belum mandi nih, nggak kelihatan wajahnya. Kalau bikin yang original bumbu spikuk berapa gram? Aku biasanya sedikit, tergantung dari mereknya. Biasanya aku beli merek yang apa tuh ya di TBK. Pokoknya aku minta yang paling mahal, gaya biar sok sultan. Padahal pakainya cuma sedikit. Biasanya pakai itu resep ini aku pakainya cuma 1/4 sendok teh karena aku nggak suka yang terlalu heavy baunya gitu. Karena aku bumbu spikuk aku terganggu ya, aku nggak suka gitu ya. Aku lebih suka bumbu spikuk tuh di cookies. Kalau di ini aku nggak suka. Tapi kalau kamu mau boleh itu 1/4 sendok teh ya. Nanti kalau mau belajar nggak pakai topping, bikin aja yang original, yang lurus semua gitu. Nanti bagus layernya karena kan nggak ada filling tuh, nggak ada yang batasin, jadi dia bisa rata gitu ya. Oke. Naik kok. Ani. Terus
Stop. Jason Martono lagi nih. Ci Evelyn, kalau oven deck apinya kan mati terus. Sudah berapa bagaimana supaya bisa nyala? Gak bisa. Naik. Gak bisa. Gak bisa Ci Evelyn. Oven deck pasti akan gitu. Makanya kalau bikin pakai oven deck itu atasnya harus gede. Bisa kok, bisa pakai. Buktinya lapis legit gulung pun bisa pakai oven deck. Biasanya oven deck itu api atasnya 250 derajat Celcius. Bawahnya kecil sekecil-kecilnya. Kan nggak bisa mati salah satu kan. Nah, kecilin aja, Ci. Nggak apa-apa. Karena oven deck itu kan baja, ya. Ininya baja kan. Jadi dia menyimpan panas. Nggak apa-apa, nggak masalah. Buktinya waktu kita bikin bolu atau cake, atasnya bisa coklat kan? Nah, kayak gitu. Nggak apa-apa. Cuman, Ci Evelyn, oven deck berat ya. Itu kan setiap 5 menit kamu harus buka nih. Jadi harus hap gitu. Hap kan berat. Nah, itu capek, siap-siap ya. Nah, tuh karena zaman dulu memang nggak pakai gitu, tapi nggak apa-apa kalau punyanya cuma oven deck boleh ya gitu. Kalau pakai oven deck berarti bikinnya harus banyak sekali, Ci. 5 pesanan banyak sekali, bikin masuk, nanti yang satunya di luar kita oles lagi gantian masuk gitu loh. Jadi satu oven deck berapa ya? Berarti muat berapa, Ci Evelyn ya? Kalau 20 berarti sekitar berapa tuh? Banyak ya. Nah, itu banyak asisten tuh yang gini-gini, ya kan? Harus banyak ya, nggak bisa sendirian ya. Oke, terus tutup ntar nggak terus ntar. Erna, Chef Elmer coklat pakai yang di glass bisa nggak kayak di waktu nggak bisa, nanti bleber beda ya. Ini aku pakainya yang coklat paste supaya nggak bleber ya. Oke, jangan diubah-ubah lah ya, soalnya semua udah di ini sih, udah dirancang supaya kalian gampang ya. Chef, permisi ya. Thank you ilmunya. Oke, berarti sudah selesai semua ya sayang ya. Oke, next. Udah pertanyaannya? 2 pertanyaan lagi aja ya. 2 pertanyaan, terus? Tar. Mas, tunggu Mas. Terus? Yang direct aku nggak jawab ya, nggak bisa ya. Ini tadi tanya nih Cineli, Chef telur harus suhu ruang nggak? Aku nggak harus suhu ruang, terserah kamu mau suhu ruang yang apa. Aku males suhu ruang, aku dari kulkas aja. Soalnya apa? Kalau telur di suhu ruang zaman sekarang ya Cineli ya. Tahu nggak Ci? Telurnya tuh Ci ya, kuningnya sama putihnya gampang ambiar, bener nggak? Naik, Kudif. Bener nggak Cineli? Kalau yang dingin lebih gampang misahin putih sama kuningnya. Soalnya apa? Kuningnya masih set. Aku lebih suka dari kulkas. Gitu. Langsung mixer aja nggak apa-apa sih. Aduh, hampir lompat deh. Sorry. Hampir mikrofon lompat. Jadi nggak apa-apa ya Cineli ya. Kalau aku ya, kalau mau nunggu suhu ruang ya nggak apa-apa sih. Kalau aku sih nggak masalah sih. Cuma kan kita kan nggak mau bikin cake yang naiknya tinggi banget kan. Kita kan bikinnya per lapis ya. Jadi nggak masalah sih. Kalau aku sih selalu dari kulkas nggak apa-apa lah. Walaupun ada yang bilang bagus suhu ruang supaya ini emulsinya lebih baik. Sebenarnya bukan emulsinya lebih baik ya menurut aku, karena waktu di mixer kan lebih cepat panas kan adonannya. Jadi lebih cepat gitu loh, lebih cepat naik. Sebenarnya sama aja mau dari kulkas juga boleh. Oke, next. Cineli kemarin dapat itu sob. Cineli dapat mixer ya? Keren, harus ikut terus tuh, namanya hoki ya kan? Dapat mixer Oxon di. Yang lain Cinana. Ya Cinana udah nggak? Ci Veronica Nana Palembang kan dapat steamer tuh. Udah dapat belum? Kalau belum dapat DM-in terus tuh ya Oxon ya. Itu Cineli kok lama banget itu datangnya. Lama ya Ci ya? 2 bulan ya? 2 minggu ya? Lama kan dulu Carpol kan? Udah lama kan? Oke. Evely Wijaya butternya iya benar kecil-kecil dinginnya. Ntar. Paulina Kasmara tanya, Chef telur ayam kampung apakah lebih soft dan moist? Nih ya, kasih tahu ya. Kamu mau pakai telur cicak, mau pakai telur komodo, mau pakai telur onta, semuanya sama. Yang bikin moist itu adalah butternya sayang. Kalau emulsi yang di telurnya itu ya dia pengemulsi.
Moist memang lembut, tapi ditambah dengan adanya ini gitu loh. Kalau ayam kampung itu kan orang-orang tuh ngomong gitu karena gini, wah ayam kampung soalnya dipeliharanya itu dengan sangat seksama, nggak pakai pakan-pakan, mereka cari pakan sendiri. Ya oke, makanya ditimbang kan. Telurnya mau pakai telur puyuh yang kecil juga boleh jadi kok. Kuningnya doang ya. Jadi telur puyuh dibukain satu-satu gitu ya, ketawain lu ya mas, nanti kita buat videonya pakai telur puyuh nih. Telur onta cuma satu gini boleh, nggak apa-apa. Telur bebek ada yang pakai loh, ketawa, serius loh, Susi Chandra ketawa-ketawa ya, sungguh loh ini. Telur bebek tuh bisa loh pakai dulu ya, zaman dulu ada temen ya, emak-emaknya pakai telur bebek supaya cepet ya. Udah gitu gilesnya pakai apa dia yang buat neken-nekennya itu, kan kita pakai sekarang ada alatnya seng, dia pakai kayak gini nih, botol gini nih, digini-giniin terus. Pokoknya jorok deh, bener deh. Zaman dulu kan nggak ada pelajaran ya, jadi ya kita tetap sehat nyatanya meskipun jorok gede-gede begini hidupnya ya kan. Dulu mana ada penekan, nggak ada ya. Oke, terus Cecep kalau sudah pakai Ira Kamelia, bagus ya. Chef, kalau sudah pakai api atas suhu maksimal tapi 5 menit belum matang gimana? Kalau belum matang, sudah maksimal itu, oven lu rusak, balikin. Servis. Masa layer kecil begitu tipis, 5 menit suhunya maksimal, nggak mateng? Hek, balikin. Servis, berarti api atasnya rusak. Nggak mateng katanya. Kan itu layernya 80 gram tuh tipis sekali ya. Kemarin kita lihat. Aduh, tipis sekali, tipis ya. Kalau nggak mateng-mateng udah maksimal kan itu, ganti baru deh ya ovennya. Nanti Oxon aja murah kok, yang ini nggak sampai 1 juta. Oke, Yurika Safitri, nggak usah pakai blower, nggak apa-apa ya. Mau pakai blower apa enggak, udah lebih dari 2 ya. Ntar dulu Tina, Cep, kalau oven langsung loyang bisa ngantri nggak? Bisa ngantri ya. Jadi kalau Diana buatnya gini nih. Ini loyang ya, masuk 1 kan. Ini loyang nih ya, perhatiin ya. Loyang, jret. Panas 5 menit kan. Ngapain kita diem-diem gini, bikin satunya aja juga gini-giniin. Soalnya kalau bikin 1 loyang stres loh nungguinnya dia gini, diem, ngelamun jadi halu. Ngerti nggak? Halu. Apalagi Ina bikinnya waktu liburan kemarin, kalian ke Bali ya? Jahat nih ya. Gue lihat kalian ke Bali sama halu 1 loyang, akhirnya sebel ya bikin 2 loyang lah. Ya kan, yang ini keluar, yang sini masuk gitu. Gak apa-apa lah, antri, jangan kelamaan, jangan antrinya bikinnya sekarang, bikinnya besok, ya enggak, ya kan? Antri boleh ya. Terus, saya pakai resep ini, atas lagi mas, bawah. Kalau yang nggak berkaitan sama ini enggak ya, dibuat lagi. Chef, kalau mau dibuat original tinggal tambah saja apakah? Udah tadi ya, terus, ntar, terus, ya teman-teman ikutin yang ada di video aja ya, nggak usah dipakai yang cerita-cerita Dina tentang buatan oma yang kuno, itu kan hanya cerita, Dina cerita ya. Atas, ini udah lebih dari Cinelli ya, Cep, kalau adonannya lagi ngantri terus cair gimana? Nggak cair adonan Diana, nggak cair, tanya mas kemarin cair nggak cair loh, full butter loh. Jangan deket oven. Ini loh adonannya tuh jangan deket oven. Kalau misalnya kamu order adonannya di sini, lu males. Makanya bikin lapis legit kan capek ya. Jangan jual murah. Lu misalnya bikin di oven sini, ngocoknya di sini sebelahnya. Ya cair saudara, ya jauhan, ya nggak boleh deket-deket kayak bikin nastar ya. Kalau full butter ya nggak boleh deket sama oven. Udah, pokoknya bikin hari ini, latihan terus. Kalau yang mau ganti, kalau yang mau atas dikit mas, atas dikit, op, bawah lagi. Waduh, aku dipuji terus nih, dipuji mantap, thanks to you ilmunya. Terusnya pasnya tuh di capture, saya suka dipuji soalnya. Terus ke bawah. Nah, jadi latihan hari ini ya, karena mau Imlek kan ya. Bawah. Siapa nih? Oh, iya. Kalau nggak detail Diana nggak mau kasih ilmu. Buruan emang kami komen, barusan Ci, emang kami komen chef. Iya sip, terus bawah. Adminnya, aduh, bawah. Terus bawah. Sudah ya semuanya ya. Haha. Thank you. Oke, semua udah pada pamit, sudah
pada mau kasih makan apa suami ya, anak ya. Ya, maaf ya, hari ini emang agak padat. Saya makanya bilang kemarin akan padat. Nanti aku akan ulang cara keluarin dari itu. Videonya nanti sama admin akan dilihat dulu resepnya. Ya, terima kasih semuanya. Saya haus banget ya. Tinggi banget loh, apa sih atas tuh? Oh, ada nulis atas. Lagi. Lagi. Oh, cepet banget, udah nggak tahu dah di mana dah hilang. Ya, jadi yang mau pamit silakan, yang nggak mau pamit katanya tadi minta dikeluarin dari loyang ya gimana? Diana ulangin sekali lagi ya karena penting. Ini lapis legit ya, perhatiin ya. Ini lapis legit. Ini sudah matang, tunggu ya Mas. Ini topping ya. Kena ini loyang. Nih loyang nih ya. Kan harusnya dibalik gini. Ya, paham nggak sampai sini? Paham? Tapi kan takut lengket, aku kasih sini baking paper yang anti lengket. Takutnya lengket di loyang yang buat kebalik ini loh. Ini kayaknya ibu-ibu harus dikasih visual. Tunggu ya. Bentar, Mas. Enggak usah, biarin dah. Nggak apa. Aku melihat mereka, maaf. Ini kan lapis legit ya. Paham? Paham? Lapis legit di sini paham nggak? Oke ya. Aku kasih baking paper nih. Baking paper supaya nggak lengket aja ininya. Kan sayang kalau udah lengket, kecebol. Baking papernya ini anti lengket. Ini ada alas cake, mau loyang juga boleh. Tujuannya buat ngebalik. Black. Paham nggak sampai sini dulu? Nah, good. Kan dikeluarin nih, plek gitu kan. Lapis legitnya kan gini, plek gitu keluar kan. Tet gitu, anggap aja lapis legit. Biarin aja diemin 10-15 menit dulu di sini. Ngerti? Supaya toppingnya yang di bawah ini loh, kan di bawah ini toppingnya, bener? Lurus. Udah gitu, cake-nya dibalik lagi gini, plek. Udah dibuka, seret gitu. Udah, jadi tinggal diiris kalau sudah dingin. Karena kalau diiris panas-panas, yang terjadi ambiar semuanya. Paham nggak sampai situ? Kalau nggak paham dan Diana give up lo ya. Oke, video tetap aku ulang ya. Video aku tetap akan ulang. Oke, sudah 2 jam kita di sini. Ini adalah kelas paling panjang ya selama Zoom, bener ya? Karena memang aku main bilang ini sangat ilmunya syarat banget. Mungkin Diana nggak bakal buka kelas lagi ya, karena capek sekali. Dan ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan karena ini adalah tradisional, cake tradisional yang kamu harus bisa sebagai warga negara Indonesia. Menurut aku, ya. Nanti mau dimodif dengan apapun semuanya sama, ya. Siapa nih? Oh, Dr. Leni, thank you Chef Cantik dan baik hati, semua ilmu lapis legitnya apa enak banget. Sorry belum sempat di story, tapi besok nanti di story. Iya, izin live ditunggu pasien. Iya, terima kasih itu udah ngicipin ya. Jadi aku memang kirimnya ke Dr. Leni yang biasa makan enak. Jadi tahu enak banget sama Dewi Anggo itu biasa dia suka taste food sama Kinora. Itu juga dia good lidahnya ya. Jadi biar kita ada masukan. Jangan marah bila dikritik ya. Itu kalau teman yang kritik itu luar biasa bagus. Oke? Oke, sukses semua dan yang untuk merayakan Imlek habis ini akan Imlek, yang mau terima pesanan silakan. Hari ini latihan, cepetan beli Wisman sebelum naik. Udah naik ya. Nah, ini aku ulang videonya yang balik ya. Oke, sampai ketemu semuanya. Thank you all. Love you. Ulang yang itu ya, yang ngebalik. Kalau dari awal kita nggak pulang.